Bab 101. Rencana dengan klan rubah. Hari demi hari telah berlalu, di sebuah halaman yang memiliki ukuran tidak cukup besar, terlihat seorang pria muda sedang mengayunkan ranting dan secara terus-menerus mengulangi hal yang sama. Setelah berlatih beberapa jam ia akan segera beristirahat dan setelah istirahat untuk waktu tertentu, ia akan kembali melanjutkan latihan. Tepat 1 minggu semenjak Kai mulai berlatih keterampilan 7 gerakan pemecah batu, ia akhirnya telah mencapai tahap sempurna dari teknik tersebut. Sebenarnya ia berhasil mempelajari semua gerakan hanya dalam waktu 2 hari, tetapi Kai masih terus berusaha untuk mencapai tingkat sempurna dalam keterampilan. La mengelap tubuhnya yang penuh dengan keringat, setelah menghabiskan 1 botol air, La segera masuk ke dalam rumah dan membersihkan tubuhnya. La berganti dengan pakaian kasual, lalu ia segera pergi keluar untuk pergi melihat klan rubah. Sudah 1 minggu semenjak ia memberikan pil kultivasi kepada seluruh anggota klan Fox, Kai ingin tahu bagaimana perkembangan mereka sekarang. Sampai di depan pagar rumah, ia melihat Cian sedang menunggu kedatangannya sambil bermain dengan beberapa kupu-kupu yang terbang. Kai memperlihatkan giginya sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sebagai jawaban, Cian mengangguk dan dengan senang hati berjalan bersama Kai sambil menikmati perjalanannya. Kai dan Cian duduk di halte bus menuju ke pusat kota. Hutan tempat klan Fox berada sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Ia bisanya berlari menuju ke kediaman klan Fox, tetapi saat ini ia bersama Cian dan menikmati perjalanan bersama-sama. 2 jam telah berlalu, Kai dan Cian segera turun dari dalam bus. Mereka berdua memasuki hutan yang tak jauh dari pusat kota. Kai yang sudah akrab dengan jalanan hutan dengan cepat memimpin di depan dengan Cian yang mengikuti di belakangnya. Sama seperti waktu itu, ketika Kai sampai di depan sebuah sungai yang tidak cukup besar, ia membaca beberapa mantra kuno. Weng! Sebuah dinding tipis transparan muncul. Kai menarik lengan Cian dan segera memasuki dinding tipis itu. Pemandangan di desa rubah cukup bagus untuk dijadikan wisata dengan udara di sana yang begitu murni tanpa polusi. Setelah berjalan beberapa menit, Kai dan Cian sampai di desa rubah. Setelah Kai masuk ia disambut oleh anggota klan rubah. Hanya dengan melihat sekilas, Kai tahu bahwa orang di depannya kini sudah bertambah kuat beberapa kali lipat daripada seminggu yang lalu. La dan Cian berjalan menuju pusat desa, yang merupakan tempat tinggal patriark klan rubah. La mengetuk pintu beberapa kali, pintu terbuka memperlihatkan seorang gadis muda yang cantik. Itu adalah Yola. Sayang kamu datang. Yola berkata dengan ekspresi senang lalu berubah menjadi cemberut ketika melihat seorang wanita cantik yang berdiri di samping Kai. Sayang, siapa kakak perempuan cantik ini? Yola bertanya dengan nada lembut walaupun hatinya menyimpan sedikit rasa tidak senang. Biar ku perkenalkan, ini Cian, saudara perempuanmu. Kuharap kalian bisa akrab di masa depan. Kai berkata sambil tertawa canggung. Setelah itu ia membiarkan Yola dan Cian saling bicara satu sama lain sementara dirinya mencari patriark Ming. Belakang rumah Yola terdapat halaman kecil, hampir seukuran lapangan bola. Patriark Ming dan beberapa tetua lainnya sedang berlatih bersama di sana. Peng, peng, tinju dan tinju saling beradu. Tubuh patriark melesat cepat meninju tubuh lawannya sementara lawannya hanya bisa bertahan. Pertarungan itu terjadi untuk beberapa waktu hingga tetua yang melawan patriark Ming terjatuh ketika perutnya terkena tinju dari patriark Ming. Haha, kemampuan saudara Ron telah meningkat pesat. Patriark Ming menuju kemudian mengulurkan tangannya untuk membantu tetua Ron berdiri. Kakak Ming terlalu memuji. Aku masih kalah terlalu jauh dari kakak Ming. Tetua Ron tertawa dan mengambil uluran tangan patriark Ming. Beberapa tetua lainnya juga sudah selesai berlatih. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar tetapi terdengar sebuah suara tertawa yang menguat. Mereka semua berbalik. Haha,
Sudah 1 minggu sejak terlahir kali aku mengunjungi kalian, kekuatan kalian sudah meningkat pesat. Kai tertawa, dan dengan tubuhnya yang ringan, ia turun dari dahan pohon. Salam Kai muda. Patriark Ming membungkuk diikuti oleh tetua lainnya untuk menyambut kedatangan Zukai. Tidak perlu terlalu sopan Paman Ming. Kai menjawab dengan nada senang. Para anggota klan rubah ini sepenuhnya berbakat. Ketujuh orang itu memutuskan untuk mencari tempat istirahat yang nyaman untuk saling berbicara satu sama lain. Akhirnya Patriark Ming mengajak mereka semua untuk datang ke rumahnya sekalian makan. Sampai di rumah, Patriark Ming menyuruh istrinya untuk membuat makanan lebih banyak. Sementara itu, Kai juga mencari Yola dan Qian, untuk memeriksa bagaimana perkembangannya. Di dalam kamar Yola, Kai dapat mendengar suara dua gadis yang saling tertawa satu sama lain, dan memutuskan untuk melihatnya. La membuka pintu dan melihat Yola dan Qian sedang duduk di atas kasur dan saling tertawa satu sama lain. Kai cukup terkejut melihat perkembangan hubungan dua orang ini. La tahu bahwa awalnya Yola tidak menyukai kedatangan Qian bersamanya. Tetapi saat ini mereka berdua saling tertawa bersama, tapi dalam hatinya ia juga senang dua calon istrinya di masa depan bisa akur seperti ini. Ketika memikirkan itu, sebuah gambaran muncul di kepalanya. Itu adalah wajah Bibi Yao dan Zhu Yanglin. Setelah ia kembali ke bumi, La tidak mengetahui bagaimana nasib mereka berdua. La mengepalkan tangannya dan bertekad untuk segera mencapai tanah pendekar raja secepat mungkin. La menutup pintu kamar Yola dan segera kembali ke ruang tamu untuk mendiskusikan beberapa hal dengan Patriark Ming dan tetua lainnya. Dari hasil pembicaraan ini, Kai mengetahui bahwa sebagian anggota klan rubah telah mencapai ranah pejuang perunggu awal, sedangkan setengah lainnya masih terjebak di ranah pembentukan kor puncak. Untuk tetua klan, mereka sudah sampai di ranah pejuang perunggu menengah, dan Patriark Ming telah menerobos ke ranah perunggu puncak, yang sebentar lagi akan menerobos ke ranah pejuang perak. Kai mengangguk puas dan membicarakan tentang memusnahkan klan Cheng sebelum ia kembali ke alam kultivator. Mendengar tentang keluarga Cheng, ekspresi para tetua berubah menjadi aneh, sedangkan Patriark Ming sedikit terkejut. Kai muda, apa kamu memiliki dendam dengan keluarga Cheng? Patriark Ming tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Ya, jawab Kai singkat. Ia tidak mau memberikan penjelasan yang lain. Aku mungkinkan menyerang mereka besok, aku hanya ingin meminta klan kalian untuk membersihkan cabang-cabang, sedangkan aku akan menghancurkan kediaman utama keluarga Cheng. Baik Kai muda, Patriark Ming menjawab tanpa ragu-ragu. Kai adalah penyelamat klannya dan juga ia telah membantu meningkatkan kekuatan klannya berkali-kali lipat. Bahkan jika Kai menyuruh seluruh klan rubah untuk mati, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Bagus, aku akan membalas kebaikanmu di masa depan. Haha, tidak perlu Kai muda, kamu adalah penyelamat klan kami, bantuan seperti ini tidak cukup untuk membalas seluruh kebaikan kamu. Patriark Ming berkata diikuti oleh anggukan seluruh tetua yang ada. Setelah mendengar perkataan Patriark Ming, hati Kai sedikit bergerak. Mulai hati ini, aku Zukai akan menganggap klan rubah sebagai keluarga, ucap Kai dalam hatinya. Kai memutuskan untuk tinggal di klan rubah malam ini. Setelah itu ia berjalan ke arah kamar Yola dan melihat pemandangan yang memabukkan mata. Mewehehe, aku adalah pria yang beruntung. Bab 102, Perjalanan ke Ibu Kota. Brus. Darah mengalir dari hidung Kai. Setelah ia membuka pintu kamar Yola, hal pertama yang ia lihat adalah kedua istrinya saling memegang dada. La menatap kedua wanitanya dengan wajah konyol. Aku adalah pria yang beruntung. Sementara itu, Yola dan Qian segera sadar bahwa Kai sedang melihat mereka berdua. Kamu, ini tidak seperti yang kamu lihat. Yola tersipu malu kemudian menggunakan selimut untuk menutupi wajahnya yang memerah. Haha, aku tahu.
Kai tertawa sambil melepas kerah bajunya. Ia segera melemparkan tubuhnya ke dalam kasur dan dapat mencium aroma wangi dari tubuh dua wanitanya. Besok aku akan melakukan perjalanan ke ibu kota. Aku harap kalian berdua bersenang-senang selama aku pergi. Kai memeluk tubuh Qian di sebelah kiri sedangkan tangan kanannya memeluk tubuh Yola, mencium kening dua wanita itu dan segera tertidur. Qian dan Yola linglung sebentar dan membenamkan kepalanya ke dalam dada Kai yang hangat. Mereka menggunakan lengan Kai sebagai bantal, sebelum mereka tidur. Mereka mengucapkan sesuatu. Selamat tidur sayang. Dua orang secara bersamaan mencium pipi kanan dan kiri Kai dan langsung tertidur. Pagi harinya, Kai terbangun dan mendapati Qian dan Yola tidak ada dalam pelukannya. Ia segera keluar dari kamarnya setelah memakai baju. Di dapur, dua orang memasak bersama-sama. Qian terlihat seperti istri yang terampil, sedangkan Yola terlihat seperti istri yang ceroboh. Ah, kakak perempuan, aku tidak bisa memasak. Yola merengek, sering membantu ibunya di dapur, tetapi itu hanya sebatas memotong sayuran saja. Tentang memasak ia bahkan tidak memiliki keahlian sama sekali. Hehe, adik perempuan, apakah kamu tidak mau mendapat pujian dari Kai karena memasak makanan yang enak untuknya? Yola terlihat linglung, ia memaksakan dirinya dan mencoba membuat makanan yang layak untuk dimakan. Di bawah bimbingan Qian, akhirnya sebuah sup yang terbuat dari daging binatang berhasil dibuat. Wah, kakak perempuan, lihat aku berhasil. Teriak Yola yang bahagia seperti anak kecil. Karena terlalu asik membuat makanan, mereka tidak menyadari bahwa Kai sudah berada di belakangnya sedari tadi. Wah, kalian berdua sungguh hebat. Kai memuji sambil mengelus-elus rambut Qian dan Yola dan mencium mereka. Selamat pagi sayang. Mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan Kai yang tiba-tiba. Apa yang sedang kalian masak? Sup daging, ini adalah masakan pertama adik perempuan, kuharap kamu akan menyukainya. Kai terlihat tidak sabar untuk segera mencoba masakan Qian, ia membuka mulutnya sambil berkata, Yola tersipu, dan segera mengambil 1 sendok sup dan segera menyuapinya. Gluk. Ini enak, terima kasih. Mendengar pujian dari mulut Kai, Yola merasa sangat senang. Sebagai seorang pacar, bagaimana ia tidak senang ketika mendengar pujian dari kekasihnya tentang hasil kerja kerasnya. Terima kasih. Yola dengan malu berkata. Setelah mereka bertiga menghabiskan sarapan, Kai pamit pulang, dan mengajak Yola bersamanya, karena setelah pergi ke ibu kota. Kai tidak tega melihat Qian sendirian di rumah. Membersihkan diri dan mengganti pakaian kasualnya dengan pakaian formal, ia telah menyuruh J untuk membeli tiket pesawat menuju ibu kota 2 hari yang lalu. Saat penerbang tiba, Kai duduk di bagian paling belakang. Saat dirinya sedang menutup mata, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara tembakan dari dalam pesawat dan diikuti oleh teriakan beberapa orang. Dor! Kia! Kai membuka matanya dan melihat seorang penjahat dengan sebuah pistol di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegangi tubuh seorang perempuan yang kemungkinan ia jadikan sandera. Kalian semua, cepat masukkan uang kalian di dalam kantong ini atau nyawa melayang. Penjahat itu menodongkan pistolnya orang-orang dengan wajah jahatnya ia berkata. Orang-orang dengan patuh memasukkan hartanya ke dalam sebuah kantong yang penjahat itu bawa. Mereka tahu, jika mereka memberontak penjahat itu tidak akan segan-segan untuk menembak mereka. Para penumpang semua takut mati, sedangkan itu hanyalah harta, itu bisa dicari kapan saja. Kai sudah tidak bisa menahan kebisingan ini lebih lama lagi, mencabut sehelai rambutnya, dengan aliran ki miliknya. Rambut itu berubah menjadi sebuah benda tajam. Bang! Kai melempar rambut itu dan mengenai pergelangan tangan di mana penjahat itu memegang pistolnya. Teriakan rasa sakit dari penjahat menguat semua orang terkejut,
salah satu penumpang dengan sigap mengambil pistol dan menyembunyikannya. Mereka tidak tahu siapa yang membantu mereka, tetapi mereka semua bersyukur atas bantuannya. Tak butuh lama baginya untuk naik pesawat menuju ibu kota, itu hanya memerlukan waktu 7 jam untuk sampai di bandara ibu kota. Setelah turun dari pesawat, ia segera memesan taksi untuk mengantarnya ke keluarga Cheng. Karena dirinya tidak terlalu suka mengulur waktu, ia akan menghapus keluarga Cheng dalam 1 hari. Keluarga Cheng berada di sebelah utara ibu kota, sedangkan ketiga keluarga lainnya menempati sisi timur, selatan, dan barat. Karena permintaan Kai yang tidak terlalu masuk akal, supir taksi itu hanya mengantarnya sampai kota Riel. Setelah turun dari taksi, Kai memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah sampai di kota tempat keluarga Cheng berada, ia melihat banyaknya gedung-gedung yang menjulang tinggi. Selain itu, gedung tersebut memiliki brand yang sama, yaitu milik keluarga Cheng. Meskipun ia sudah menduganya, tetapi setelah melihat langsung, Kai masih tidak bisa menahan perasaan kagumnya. Setelah mencari informasi dari beberapa orang, Kai sekarang tahu di mana kediaman keluarga Cheng berada. Itu terletak di puncak Gunung Mulong, itu terletak di 20 km dari kota Riel. Karena jaraknya cukup jauh dari sini, Kai memutuskan untuk bermalam di kota Rela, menginap di sebuah hotel milik keluarga Cheng, yang 1 malamnya ia harus membayar sebanyak 100.000 GP. Itu masih cukup mahal bagi sebagian orang, tetapi setelah mencari tahu, hotel ini merupakan hotel termurah di antara hotel lainnya. Kai menghela nafas dan membayar 100.000 GP untuk menginap 1 malam. Fasilitas di dalam hotel itu cukup bagus, kamar tidurnya juga begitu nyaman. Kai membaringkan dirinya di kasur dan tanpa sadar ia langsung tertidur lelap. Tiba-tiba setelah ia membuka matanya, itu adalah pagi hari. Berjalan ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya yang penuh dengan otot. Setelah keluar Kai mengganti baju formalnya dengan pakaian kasual, sekalian merapikan barang-barangnya. Setelah pergi meninggalkan hotel, Kai berubah menjadi bayangan hitam dan segera menghilang. 1 jam kemudian tubuh Kai kembali muncul di sekitar lembah yang mengelilingi gunung, berkata dengan nada dingin, "Keluarga Cheng, bersiaplah menghadapi kehancuran." Bab 103. Menyerang keluarga Cheng 1. Lembah itu begitu besar dan terdapat beberapa bukit lainnya, itu seharusnya mencapai lebih dari 2000 km persegi. Setelah mengamati daerah sekitar, Kai menemukan sebuah gunung yang menjulang tinggi, itu beberapa kali lebih tinggi di antara gunung lainnya. Itu pasti tempat kediaman keluarga Cheng. Kai bergegas naik ke atas gunung. Setelah sampai di kaki gunung, energi spiritual yang cukup tebal membuat Kai sedikit terkejut. Kemudian ia mengeluarkan seringai dingin sambil berkata, "Tidak heran kenapa keluarga Cheng memiliki banyak ahli praktisi tenaga dalam. Aku bertanya-tanya dari mana mereka dapat menemukan tempat seperti ini." Setidaknya energi spiritual yang Kai rasakan saat ini lebih tebal beberapa kali lipat dari umumnya. Dengan sumber daya keluarga Cheng selama 1000 tahun ditambah dengan energi spiritual seperti ini, bukan tidak mungkin untuk menghasilkan seorang praktisi tenaga dalam tahap putih. Mengumpulkan beberapa ki di timur kakinya, dan mulai mengedarkan ke seluruh tubuh. Saat ini tubuh Kai terasa seperti seringan bulu. Weng! Melesat menaiki gunung yang memiliki tinggi sekitar 8.000 km itu, kecepatan saat ini, bahkan lebih cepat dibandingkan dengan seorang kultivator ranah pendekar raja normal. Setengah jam berlalu, Kai akhirnya sampai di puncak gunung, merasakan energi spiritual yang terdapat di puncak gunung 2 kali lipat lebih padat daripada yang berada di kaki gunung. Berjalan tanpa arah, tak jauh dari tempat ia berdiri, Kai melihat sebuah kediaman yang sangat besar yang dijaga oleh puluhan orang yang memakai jas hitam dan kacamata hitam. Kai memeriksa seberapa kuat mereka dengan kesadaran spiritualnya,
dan ternyata mereka hanyalah seorang di tahap pejuang perak. Kai mengambil sebuah bungkusan dari dalam tasnya, itu begitu panjang hingga tidak muat ketika ia menaruhnya di dalam tas. La membuka bungkusan kain yang menutupi benda itu, dan setelah terbuka sepenuhnya, Kai melihat sebuah benda panjang bersinar dengan cahaya keperakan. Itu adalah sebuah pedang. Ternyata bungkusan kain itu berisi sebuah pedang panjang, yang panjangnya hampir 1,5 meter. Ia memegang gagang pedang dan mengayunkannya dengan santai seolah-olah dia adalah seorang ahli pedang. Bagus. Pedang ini sangat nyaman di tanganku, aku tidak tahu dari mana Paman Ming mendapatkannya. Kai mengangguk puas dan tubuhnya perlahan menghilang. Kai kembali muncul di antara puluhan orang itu dan membunuh mereka semua dengan sekali tebas. Ini adalah gerakan pertama dari 7 gerakan pemecah batu, puluhan penjaga bahkan tidak dapat berteriak atas kematian mereka. Sedangkan untuk noda darah puluhan penjaga, itu berceceran di tanah yang menimbulkan bau menyengat yang mungkin menarik beberapa penjaga lainnya. Kai tetap tenang dan menggunakan ki miliknya untuk melesat pergi, ia berubah menjadi bayangan hitam dan segera muncul kembali di antara puluhan penjaga lainnya. Weng! Slas! Sama seperti penjaga sebelumnya, mereka semua mati tanpa bisa berteriak. Kai yang sudah terampil dalam membunuh selama di alam kultivator, bagaimana bisa dibandingkan dengan beberapa orang kecil seperti ini? Setelah membunuh penjaga yang ke-100, Kai akhirnya memasuki kediaman keluarga Cheng. Itu merupakan sebuah mansion yang sangat besar, kira-kira luasnya hampir 1.000 meter persegi. Halamannya sangat luas. Kai yang sudah mengganti pakaian kasualnya dengan jas hitam dan kacamata hitam yang ia curi dari mayat penjaga. Ia berpura-pura dengan panik memasuki mansion kediaman Cheng. La berlari sambil berteriak dengan keras, "Tuan! Tuan, ada seorang penyusup yang menyerang kediaman Cheng family." Kai memasang wajah panik dan bergegas memasuki rumah keluarga Cheng. Di halaman, ia melihat seorang pemuda sedang berlatih pedang bersama dengan seorang pria paruh baya. Pemuda ini adalah tuan muda keluarga Cheng, sedangkan pria paruh baya itu adalah penjaga keluarga Cheng. Di keluarga Cheng, penjaga dibedakan menjadi beberapa kategori. Pertama adalah penjaga biasa yang biasanya bertugas untuk menjaga pintu masuk kediaman keluarga Cheng. Kedua adalah penjaga elit, mereka adalah seorang yang sudah memasuki ranah pejuang perak puncak, dan tugas mereka adalah melatih sekaligus menjaga tuan muda keluarga Cheng. Yang terakhir adalah penjaga suci. Mereka hanya bertugas ketika keluarga Cheng mengalami kehancuran. Setidaknya status mereka lebih tinggi dari tuan muda dan hanya sedikit di bawah kepala keluarga. Saat ini yang menjadi kepala keluarga Cheng adalah Cheng Honglang, ayah kandung Zukai. Dia adalah orang yang dingin dan kejam. Kultivasinya setidaknya sudah berada di ranah pejuang emas puncak dan sedikit lagi menerobos ke ranah pendekar raja. Setelah melihat seorang penjaga berlumuran darah berlari ke arahnya, tuan muda keluarga Cheng mengerutkan kening dan berkata dengan sombong, "Siapa yang berani menyerang kediaman keluarga Cheng Kuha? Apakah orang itu sudah tidak mau hidup?" Setelah berkata seperti itu, ia mengalihkan pandangannya kepada Kai dengan bekas luka palsu yang berlumuran darah di sektiar tubuhnya. "Cepat katakan, berapa irang yang menyerang keluarga Chengku?" Tuan muda Cheng dengan dingin bertanya. Dalam hatinya, Kai tidak bisa menahan tawa, "Keluarga Chengku. Hahaha, sebentar lagi kamu akan mati. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk menyebut keluarga Cheng milikmu?" Kai dengan aktingnya yang begitu baik menjawab, itu hanyalah satu orang tuan muda, tetapi ia berhasil membunuh seluruh penjaga lainnya hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Untungnya saya berhasil melarikan diri dan memberitahu tuan muda tentang hak itu." Kai berkata dengan begitu lancar seolah-olah dirinya adalah artis top dunia. "Hehe, menarik. Hanya satu orang berani menyerang keluarga Cheng. Orang itu pasti memiliki nyali yang tinggi.
Setelah menyuruh Kai masuk ke dalam untuk mendapatkan perawatan, tuan muda keluarga Cheng menyaringkan pedangnya dan berkata pada pria paruh baya di sampingnya. Paman Li, ayo ikut aku menghabisi bajingan itu. Sementara itu orang yang dipanggil Paman Li tidak menjawab dan terus memperhatikan tubuh Kai yang penuh luka. La adalah seorang penjaga elit keluarga Cheng. Pengalaman bertahun-tahun bukan sesuatu yang orang biasa dapat bandingkan. La dengan tatapan penuh curiga menatap Kai, ia mendengus dingin dan berkata, "Berhenti. Apa kau masih mau melanjutkan permainan bodoh ini?" Paman Li mengangkat pedang di tangannya ke arah leher Zukai bersiap untuk menebas lehernya. "Hehehe, Pak Tua, aku tidak pernah menyangka matamu begitu teliti." Karena rahasianya sudah terbongkar, Kai tidak ingin terus berpura-pura lagi. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Zukai, tuan muda keluarga Cheng berteriak kaget dan segera mengambil sikap waspada. Tetapi Kai dengan gerakannya yang sangat cepat langsung menebas leher dari tuan muda keluarga Cheng. Sedangkan untuk Paman Li, ia terlambat bereaksi dan hanya menyaksikan bagaimana Kai memenggal kepala tuan mudanya di depan matanya. "Sekarang giliranmu Pak Tua." Kai kembali mengangkat pedangnya dan bersiap menyerang Paman Li. Paman Li juga berkonsentrasi penuh, jika ia menurunkan konsentrasi sedikit saja, nyawanya akan melayang. La mendengus dingin dan berkata tanpa emosi, "Maju." Bab 104. Menyerang keluarga Cheng 2. Ting, ting, slah. Tanda seru. Dua orang saling beradu pedang dengan keterampilan masing-masing. Pria patubaya yang dipanggil Paman Li, terlihat sedang dalam keadaan yang tidak diuntungkan, entah itu dalam hal kecepatan maupun kekuatannya. La adalah seorang pejuang perak puncak, sedangkan orang yang di depannya adalah seorang pria yang masih sangat muda. Ia tidak mau percaya bahwa pemuda di depannya memiliki basis kultivasi yang sama dengan dirinya. Sementara itu, Kai terlihat dengan santainya menangkis serangan dan juga mengayunkan pedangnya seolah-olah ia bahkan tidak menganggap Paman Li sebagai musuh yang layak. "Pria tua, kurasa sudah cukup untuk bermain-main denganmu." Kai melompat di udara sambil menyalurkan ki ke dalam pedangnya. Pedang itu mengeluarkan cahaya perak. Kai mengayunkan pedangnya ke arah Paman Li dan membentuk sebuah cetakan pedang raksasa yang membelah udara. Paman Li terkejut dan segera mengeluarkan seluruh ki miliknya untuk menahan serangan Kai. Bam! Duar! Ledakan yang begitu keras sehingga hampir memecahkan gendang telinga. Paman Li dengan pakaian atasnya yang sudah sangat rusak sementara lengan kanannya sudah terpenggal. Uhuk! Gra! Paman Li mengambil posisi bersujud dengan mulutnya yang terbuka, keluar sebuah darah dari mulutnya. "Pria tua, kau melampaui ekspektasiku, dengan ini akan kuberikan penghormatan padamu." Slas! Kepala Paman Li menggelinding di tanah, darah merembes keluar dari lehernya yang sudah buntung. Kra! Kai mengibaskan pedangnya yang bersimbah darah. Ia masih berdiri dengan tenang seakan menunggu datangnya seseorang. Benar saja, tak lama setelah itu beberapa ratus orang berpakaian sama keluar sambil membawa pedang dan tombak di masing-masing orang. Heh! Kai mengeluarkan seringai dingin, dan mencabut pedangnya yang tertancap di dalam tanah. Hia! Tubuhnya melesat menyisakan sebuah bayangan, ia muncul kembali di udara, tepat di atas ratusan orang. 7 pemecah batu, gerakan kedua. Tubuh Kai berputar-putar di udara lepas sambil mengeluarkan sayatan angin yang mulai membuat tubuh para penjaga itu memiliki bekas luka yang berat di sektiar tubuhnya. Setelah mendarat di tanah, Kai segera menjaga keseimbangannya. Melihat teknik 7 gerakan pemecah batu milikinya yang sudah membunuh beberapa orang, ia mengangguk puas. Memang layak disebut teknik tingkat langit, kekuatan destruktifnya sangat besar. La kembali ke akal sehatnya dan menatap para penjaga keluarga Cheng yang saat ini dipenuhi dengan bekas luka. Kai melesat sekali lagi, dan kembali muncul di antara para penjaga.
dengan gerakan tangannya yang cepat ia membunuh beberapa penjaga dan menghilang kembali. Sebenarnya Kai tidak menghilang sepenuhnya, hanya saja gerakannya yang terlalu cepat sehingga para penjaga tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kai terus membunuh dan membunuh, saat ini ia sudah tidak tahu lagi berapa banyak orang yang berhasil ia bunuh. Saat ini sudah hampir tengah hari, matahari sudah sampai di atas kepala dengan sinarnya yang begitu panas membakar para mayat yang tergeletak di tanah. Jumlah orang yang Kai bunuh terus bertambah setiap waktu, di bawah teriknya matahari, mayat penjaga keluarga Cheng terlihat terbaring di tanah. Kai juga mulai mengeluarkan butiran keringat dari dahinya, ia menyeka menggunakan tangan kirinya yang masih bersih dari darah. Saat itu ketika orang yang ke-390 telah mati di tangannya, muncul sebuah bayangan hitam dari dalam mansion dan dengan sebuah tombak, itu menargetkan lengan kirinya. Kai begitu terkejut dengan serangannya yang tiba-tiba, ia sedikit terlambat untuk menghindar dan lengan kirinya mendapat sebuah sayatan tombak, untungnya lukanya tidak terlalu dalam. Kai mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya pada orang yang berbaju hitam itu. Itu adalah seorang ahli tahap hitam yang dibicarakan J. Setidaknya ia hanya berada di ranah pejuang emas menengah. Ini adalah satu-satunya ahli tahap hitam yang J bicarakan dengannya. Kai tidak bisa melihat wajah aslinya karena sebuah topeng yang menutupi wajahnya, tetapi lah tahu bahwa orang di depannya adalah seorang pria yang usianya terbilang masih cukup muda. Pria berpakaian hitam itu melihat banyak mayat di sekelilingnya dan tidak bisa menahan amarahnya lagi, ia meraung dan menyerang Kai dengan tombaknya yang panjang. Gerakannya sangat cepat, mungkin itu hampir bisa menyamai gerakan yang Kai lakukan tadi. Kai mengerutkan kening dan berkata dalam hati, orang ini terlalu abnormal, ia hanyalah seorang pejuang tahap emas. Bagaimana gerakannya bisa secepat itu? Walaupun dirinya juga merupakan pejuang emas, tetapi pengalamannya dalam mengontrol ki dan beberapa jenis keterampilan lain, tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultivator biasa. Kai menghindar sambil menganalisis gerakan lawannya. Setelah menghindar beberapa serangan ia segera tahu. Orang ini sebenarnya menggunakan keterampilan tingkat langit, tidak heran ia begitu cepat dan juga serangannya sangat kuat. Setelah menghindari serangan yang ke-100, Kai mengangkat pedangnya dan segera menyerang pria muda berpakaian hitam itu, ia sudah tidak berniat menghindar lagi. 7 Gerakan pemecah batu, gerakan ketiga. Sekarang kecepatan Kai bertambah setidaknya 2 kali lipat, beberapa saat lalu pria berpakaian hitam masih bisa melihat dan merasakan aura yang Kai miliki. Sekarang setelah kecepatannya bertambah 2 kali lipat, pria berpakaian hitam seketika mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu cepat? Lah tanpa daya memprediksi gerakan Kai selanjutnya, kanan kepala. Ting! Pedang yang ia arahkan ke samping kanan kepala ternyata menangkis sebuah pedang dengan kekuatan destruktif yang kuat hingga membuat dirinya sedikit terdorong ke samping. Lengannya mati rasa setelah menerima serangan Kai yang tiba-tiba, tetapi sorot matanya tanpa emosi, seolah-olah rasa sakit itu merupakan hak yang sudah biasa. Berbanding terbalik dengannya, saat ini wajah Kai dipenuhi dengan kejutan. Kai sebenarnya sudah sangat yakin bahwa serangan itu akan mengakhiri hidup dari pemuda berpakaian hitam. Tetapi sebaliknya, ia tidak hanya dapat menahan serangannya tetapi ia juga tidak mendapat luka berat. Orang ini sangat berbakat, jika aku bisa merekrutnya ke dalam pasukanku, mungkin itu akan menjadi kekuatan tambahan yang lain. Kai berkata dalam hati, tetapi melihat wajah orang itu tanpa emosi, mustahil menggunakan cara normal untuk merekrutnya. La menyarungkan pedangnya kembali dan memasang senyum licik di wajahnya. Kai berkata, saudaraku, kamu sangat berbakat, kenapa tidak bergabung saja denganku? Keheningan terjadi dalam semenit, setelah itu orang bertopeng membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, aku menolak.
Topeng yang ia pakai hanya menutupi bagian atas kepalanya sedangkan untuk hidung dan mulutnya masih dapat terlihat. La kembali melesat dan menyerang ke arah Kai dengan tombak panjangnya, seni tombak Chenglong. Sementara itu, kejutan kembali muncul di wajah Kai yang konyol, dia seorang wanita. Bab 105. Menyerang keluarga Cheng 3. Dia seorang wanita. Keterkejutan terlintas di wajah Kai, setelah bertukar ratusan gerakan dengan orang berpakaian hitam di depannya, ia sama sekali tidak pernah berbicara. Tetapi ketika ia mengajaknya bicara, suara yang keluar dari mulutnya terdengar feminim, dan itu juga terdengar seperti suara seorang perempuan. Kai masih dalam kondisi keterkejutannya dan tidak menyadari bahwa wanita di depannya menyerang menggunakan salah satu seni rahasia keluarga Cheng, tombak Chenglong. Saat jarak antara mata tombak dengan dirinya terpaut 7 meter, Kai dapat merasakan aura rekanan yang cukup mematikan dari mata tombak itu. La mendengus dingin. Setelah itu tubuh Kai mengeluarkan cahaya perak. Lapisan itu menutupi seluruh tubuhnya dan itu terlihat seperti sebuah metal. Benar, itu merupakan teknik kedua yang Kai pelajari, lapisan baja terbakar. Dengan mengolah ki dari dalam dantian, itu membuat sebuah pelindung tipis yang sangat kuat, bahkan mungkin itu dapat menahan serangan seorang pendekar Raja Puncak. Bam! Duar! Ujung tombak gadis itu dan tubuh Kai saling berbenturan menciptakan suara ledakan yang cukup keras. Debu-debu mulai berterbangan dan dari kumpulan debu itu, terlihat sebuah tubuh yang terpental di udara. Ternyata itu adalah tubuh wanita berpakaian hitam, dengan tubuhnya yang sudah berlumuran darah. Sedangkan tombaknya terbelah menjadi 2 bagian. Ketika asap debu menghilang, itu terlihat tubuh seorang pria yang bahkan tidak bergerak 1 inci pun dari tempat ia berada. Melihat bahwa teknik lapisan baja terbakar dapat menahan serangan dari wanita itu, Kai mengangguk puas. Jika teknik itu tidak dapat menahan serangan tadi, bagaimana mungkin teknik tersebut masih layak berada di perpustakaan kekaisaran? Kai berjalan maju ke depan. Cahaya keperakan yang mengelilingi tubuhnya perlahan menghilang. Setelah sampai tepat di depan tubuh gadis itu, Kai tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ia membuka topeng yang menutupi wajah gadis itu. Setelah topeng terbuka, dapat terlihat wajah seorang gadis cantik dengan wajah dingin dan sorot matanya yang tajam, sangat cocok dengan sifat gadis itu. Dan yang paling mengejutkan lagi, kulit gadis itu begitu halus tanpa menyisakan keriput sedikit pun, dapat Kai perkiraan gadis di depannya berumur sekitar 20 tahunan. Begitu muda dan berbakat, itulah apa yang pertama kali Kai pikirkan. Kai tidak mau menyia-nyiakan bakat seperti ini, ia mengambil sebotol cairan hitam dari dalam sakunya. Itu merupakan cairan pengendali jiwa. Ketika Kai hendak memasukkan cairan pengendali jiwa pada wanita berpakaian hitam, sebuah teriakan keras menghentikan tindakannya. "Berhenti! Apa yang coba kau perbuat pada ibuku?" Orang yang berteriak itu adalah seorang pria parubaya, di belakangnya terlihat ratusan orang yang kemungkinan anggota keluarga Cheng. Pria parubaya itu memiliki kumis yang cukup tipis dan sorot matanya yang tajam. Kai berbalik dan terkejut melihat pria parubaya itu, begitupun pria parubaya dari keluarga Cheng, karena fitur wajah mereka berdua terlihat sangat mirip, hampir seperti seorang saudara kembar. Entah itu dari tatapan matanya, bola mata, hidung, bahkan mulutnya. Mereka semua sama persis. Kai mengernyit dalam hatinya, ia sudah menembak siapa identitas pria parubaya itu. Cheng Honglang, kepala keluarga Cheng saat ini. Dan di sampingnya terlihat seorang wanita cantik dibalut dengan gaun putih bermotif bunga. La adalah istri Cheng Honglang, Nan Suli, ibu kandung Kai. Melihat pasangan suami istri itu, Kai mendengus jijik. Mereka berdua terlihat sangat sehat dengan kehidupan mewah mereka, sedangkan dirinya dibuang. Untung saja Cian mau merawat dirinya jika tidak.
Selain perasaan jijiknya, ia juga mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena mereka berdua membuangnya, ia tidak akan bertemu Cian. Ia juga tidak akan mengalami kecelakaan dan memasuki alam kultivator. Ia juga tidak akan bertemu dengan Yi dan yang lainnya. Ini adalah sebuah takdir. Kai kembali ke wajahnya yang acuh tak acuh. Ia memandang wanita cantik berpakaian hitam di sampingnya. Ia tidak bisa menahan kata untuk berkata dirinya idiot di dalam hatinya. Sebenarnya wanita cantik itu adalah neneknya, dan ia ingin menciumnya untuk memasukkan cairan pengendali jiwa. Betapa bodohnya dia. Weng. Sebuah kilatan kitipis terbang kerahnya, itu mengandung elemen angin yang membuat serangan itu begitu cepat. Dengan tubuhnya yang ringan, Kai menghindari serangan itu dengan baik, kemudian ia sedikit menjauh dari tempat ia berada. La memandang para anggota keluarga Cheng. Sebagai balasan atas serangan kejutan tersebut, Kai mengeluarkan 7 gerakan pemecah batu, gerakan keempat. Itu dengan ganas menyerang ratusan orang yang berada di belakang. Sayangannya ketika serangan itu hampir tiba di tubuh ratusan orang. Secara tidak terduga, serangan Kai menghilang tanpa jejak. Setelah melihat dengan lebih teliti, sebenarnya ada sebuah pelindung tipis yang melindungi ratusan orang. Itu mungkin terlihat sangat rapuh, tetapi bahkan seorang pendekar raja sedikit kesulitan untuk menghancurkannya. Jika satu serangan tidak cukup, bagaimana dengan puluhan, ratusan? Aku akan menghancurkan penghalang itu. Bang, bang, duar. Ledakan demi ledakan membuat kediaman keluarga Cheng menjadi kawah raksasa. Serangan Kai yang mengandung ki destruktif, membuat penghalang tipis itu tidak bisa menahan lebih lama lagi. 7 gerakan pemecah batu, gerakan kelima. Bam! Penghalang itu retak, dan hancur seketika membuat wajah seluruh anggota keluarga Cheng menjadi panik dan ketakutan. Cheng Honglang maju menghadang serangan Kai dengan pedang panjangnya. Bam! Tubuhnya mundur beberapa langkah. Tangannya sedikit kebas ketika menghadang serangan Kai. La terkejut sesaat kemudian dengan senyuman lembut ia berkata, "Pemuda, aku rasa keluarga Cheng milikku dan kamu tidak memiliki permusuhan, kenapa kita tidak berhenti di sini saja?" Cheng Honglang tahu seberapa kuat pemuda di depannya ini. Jika mereka bertarung habis-habisan, ia hanya memiliki keyakinan sebanyak 30% untuk mengalahkannya. Ia merasa bahwa pemuda itu belum mengeluarkan 100% kekuatannya. Tidak memiliki kebencian. Haha, apakah kalian tidak ingat pernah membuang seorang bayi yang tidak memiliki bakat seni bela diri, hanya demi reputasi keluarga? Kalian semua membuatku jijik. Tech. Cheng Honglang terkejut. La tahu bahwa selama ini untuk menjaga reputasi keluarga Cheng mereka membuang semua bayi yang baru lahir yang tidak memiliki bakat seni bela diri. Berarti apakah pemuda ini adalah salah satu dari ribuan bayi yang dibuang oleh keluarga Cheng, dan melihat wajahnya yang hampir mirip dengannya. Cheng Honglang sepenuhnya yakin bahwa dia adalah salah satu keturunannya. Jadi bagaimana cara kami untuk menebus kesalahan yang telah keluarga Cheng perbuat? Kai tidak menjawab, ia mengangkat pedang lurus, La melompat tinggi di udara dan berkata dengan seringai dingin, menebus kesalahan. Hahaha, jangan bercanda, hari ini keluarga Cheng kalian akan segera musnah. Bab 106, Kedatangan Cheng Wuhun. Peng, peng, bam. 2 pedang saling bentrok sehingga membuat sebuah percikan api. Cheng Honglang dalam posisi terdesak setiap kali bentrok dalam hal kekuatan dengan Kai. Bagaimanapun Zukai yang tubuh fisiknya sudah ditempa oleh pil yang ia buat beberapa waktu lalu, kini fisiknya telah melambung jauh ke atas, hampir menyamai fisik seorang pendekar Raja Puncak. Melihat Cheng Honglang terdesak, Nan Suli mengungkapkan ekspresi panik dan ketakutan. Suaminya sedang dalam bahaya dan dirinya hanya diam saja dan tidak membantu. La mengambil sebuah handphone dari sakunya. La mengklik beberapa nomor secara acak. Itu adalah nomor kedua orang tuanya. La adalah putri dari keluarga Nan.
salah satu dari 4 keluarga besar di negara Asteris. Setelah telepon tersambung, Nan Suli berbicara dengan panik dan tergesa-gesa. Ayah, ayah, cepat tolong kirim orang ke sini, suamiku dalam bahaya. Sedangkan Nantang, ayah Nan Suli sedikit terkejut mendengar perkataan putrinya. Siapa orang bodoh yang berani menyerang keluarga Cheng secara terang-terangan, bukankah orang itu hanya menyerahkan nyawanya saja? Nantang kembali tenang, lah berbicara kepada putrinya, kamu bisa tenang Lier, ayah akan mengirim Paman Yan untuk membantumu. Ucapnya dalam telepon. Terima kasih ayah. Nan Suli mengeluarkan nafas lega, Paman Yan merupakan orang terkuat dari keluarga Nan. Ia sudah berada di tahap hitam puncak, kekuatannya sedikit lebih tinggi dari suaminya Cheng Honglang. Nan Suli juga mengeluarkan sebuah kertas bertuliskan bahasa kuno, ia segera menyobeknya dan muncul sebuah lapisan awan tipis di depannya. Setelah itu seolah-olah kesadaran miliknya telah terhubung dengan orang lain. Lier, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu menghubungi ayah mertuamu ini? Dia adalah Cheng Wuhun, ayah dari Cheng Honglang. Lah baru-baru ini telah menerobos ke tahap putih yang merupakan satu-satunya praktisi tenaga dalam tahap putih di dunia. Karena dirinya berhasil menembus tahap putih yang kekuatannya setara dengan pendekar raja, lah berhasil membuat ketiga keluarga lainnya tunduk di bawah keluarga Cheng. Ayah mertua, cepat datang kemari, jika tidak keluarga Cheng akan musnah hari ini. Meskipun Nan Suli telah mereka bantuan dari Paman Yan, ia masih kurang percaya dengan kekuatannya. Bahkan suaminya yang kekuatannya berada di bawah Paman Yan tidak bisa menahan beberapa serangan dari pemuda misterius itu. Apa? Cheng Wuhun berteriak keras. Siapa orang yang berani menyerang keluarga Cheng ketika aku sedang tidak ada di sana? Nan Suli sangat tahu tentang temperamen ayah mertuanya. Ia juga mulai menabur beberapa bumbu kebohongan. Dia hanyalah seorang pemuda, tetapi bahkan ratusan ahli dari keluarga kita mati di tangannya. Sekarang suamiku sedang menahannya seorang diri dan dalam keadaan terpojok. Beberapa waktu lalu, orang itu juga melecehkan ibu mertua. Mendengar kata-kata, melecehkan istrinya. Cheng Wuhun meraung marah. Amarah kini sudah sangat mengerikan ketika mendengar seorang pemuda menyerang keluarganya, tetapi setelah mendengar pemuda itu juga melecehkan istrinya, Cheng Wuhun segera menutup komunikasi spiritual dan dengan cepat menghilang dari tempat ia berada saat ini. Duar. Tepat ketika Cheng Wuhun menutup komunikasi spiritual, tubuh Cheng Honglang terpental jauh ke udara dan mendarat tak jauh dari tempat Nan Suli berada. Suamiku. Nan Suli dengan panik segera berlari menuju ke arah tubuh suaminya tergeletak di tanah. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Melihat kondisi suaminya yang sangat buruk, air mata mulai menetes di wajah Nan Suli. Gura, aku baik-baik saja. Cheng Honglang meludahkan seteguk darah segar dari mulutnya, organ dalamnya sudah terluka akibat serangan yang ia terima dari Kai. Setelah bertukar ratusan gerakan dengan pemuda itu, Cheng Honglang sudah tidak bisa lagi menahan serangan Kai yang semakin lama semakin kuat. Selain dengan kerusakan organ dalamnya, Cheng Honglang juga merasakan lengannya mati rasa karena terus-terusan menahan serangan destruktif dari Kai. Lah memandang istrinya dan dengan suaranya yang serak ia berkata, "Lier istriku, cepat bawa semua orang pergi dari sini. Aku akan menahan pemuda itu untuk beberapa waktu. Cepat gunakan kesempatan ini untuk pergi dan memberitahu ayah tentang hal ini." Cheng Honglang menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhirnya. Setelah bertarung dengan Kai, ia sudah menggunakan semua kartu truf miliknya, sedangkan Kai bahkan belum mengeluarkan 100% kekuatannya. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku sudah memanggil Paman Yan dan ayah mertua tentang situasi saat ini. Setelah mereka berdua sampai di sini, pemuda itu sudah dipastikan akan meninggal. Mata Cheng Honglang menyala, lah menggunakan sisa kekuatannya untuk berdiri,
La mengambil sebilah pedang yang tak jauh dari tubuhnya. Baik, mungkin aku bisa mengukur beberapa waktu. La segera berjalan kembali ke depan Kai dan berteriak dengan keras. Aku Cheng Honglang, mengakui kekuatan milik saudara ini, aku harap teman ini bisa membiarkan keluargaku pergi. Walaupun ia tahu tidak ada gunanya memohon, La masih tetap melakukannya untuk mengulur waktu hingga ayahnya dan Paman Yan datang kemari. Kai mendengus dingin, bagaimana ia tak tahu jika Cheng Honglang sedang mengulur waktu. La menyeringai dingin dan tanpa basa-basi langsung menerjang ke arah Cheng Honglang, 7 gerakan pemecah batu, gerakan ke-6. Weng, weng. Sebuah lapisan ki tipis membentuk 10 cetakan pedang di udara kosong. Itu hampir mustahil untuk dihindari dengan kekuatan Cheng Honglang saat ini. La menutup menatanya dengan pasrah sambil menunggu kematiannya. Berbeda dengan yang ia harapkan, setelah menutup matanya begitu lama ia masih tidak merasakan serangan itu mengenai dirinya. La memaksakan untuk membuka matanya dan melihat sosok pria paruh baya yang sedikit lebih tahu darinya, berdiri tepat di hadapannya. Paman Yan. Cheng Honglang berteriak bahagia melihat sosok yang cukup familiar itu, dan segera membungkukkan badannya memberi hormat. Terima kasih atas bantuan Paman Yan, jika tidak. Meskipun sekarang 3 keluarga lainnya sudah berada di bawah keluarga Cheng, tetapi Cheng Honglang masih menunjukkan sedikit rasa hormat karena kekuatan Paman Yan sedikit berada di atasnya. Tetapi bagaimana dengan itu? Bahkan jika ada 10 Paman Yan, ia masih tidak bisa mengalahkan Kai yang membuat kondisinya seperti ini. Paman Yan mengangguk, cepat segera sembuhkan lukamu dan segera bantu aku, bahkan jika aku bisa menahan serangannya itu masih tidak cukup untuk mengalahkannya. Paman Yan masih dalam kondisi tenangnya, setelah meminta Cheng Honglang untuk menyembuhkan lukanya, ia menatap Kai dengan pandangan penuh rasa hormat. Aku Nan Yan, menghormati teman ini. Setelah sedikit membungkuk, La mengangkat pedangnya dan melesat menyerang Kai, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan dengan cepat menyerang Kai. Paman Yan secara umum dijuluki Sang Raja Pencuri, karena kecepatannya yang sangat cepat, bahkan Cheng Wuhun mengakui kemampuannya. Tetapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Kai? Peng, duar. Tubuh Paman Yan terpental mundur setelah menerima serangan pertama dari Zukai. La hanya memiliki keuntungan dalam kecepatan tetapi dalam hal kekuatan, ia masih berada di bawah Cheng Honglang. La segera bangkit dan menyeka noda darah di sudut bibirnya. La melesat kembali menyerang Kai dan terpental, melesat kembali dan terpental. Entah sudah berapa kali Paman Yan kembali bangkit, Kai udah tidak ingin terlalu lama bermain. Mulai mengalirkan sebuah api ungu ke dalam pedang membuat pedang itu menyala dan mengeluarkan sebuah aura berwarna ungu yang menekan tubuh Paman Yan. 7 gerakan pemecah batu, gerakan ke-7. Berbeda dengan ke-6 gerakan lainnya. Gerakan ke-7 memfokuskan pada kerusakan dan mengabaikan hal yang lainnya, hanya dari auranya saja itu sudah membuat tanah bergetar hebat. Kai melesat maju dan tubuhnya berada di depan Paman Yan. Ia mengayunkan pedangnya pada tubuh Paman Yan. Mati. Peng. Seolah serangannya baru menghantam sebuah batu yang sangat keras. Kai mundur beberapa langkah. Setelah mendapat keseimbangannya kembali, La melihat sosok pria tua dengan janggut panjang berwarna putih, terlihat seperti seorang ahli yang bersembunyi. Melihat dari aura yang keluar dari tubuh pria tua itu, Kai dapat mengkonfirmasi identitasnya. Cheng Wuhun, satu-satunya praktisi tahap putih di dunia. Pria tua itu mengeluarkan tawa dingin, haha. Kamu memiliki cukup kekuatan untuk bertarung denganku. Kai mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya. La dengan dingin berjalan maju sambil membawa pedangnya yang terus-menerus mengeluarkan aura panas berwarna ungu. Hiya. Bab 107. Musnahnya keluarga Cheng. Dengan kedatangan Cheng Wuhun, Kai dalam situasi yang tidak baik. La sekarang harus melawan 2 ahli tahap hitam dan 1 ahli tahap putih.
La bisa mengesampingkan dua orang lainnya, tapi kekuatan Cheng Wuhun itu tidak bisa dianggap remeh. Kai tidak lagi menahan kekuatannya, La mengeluarkan dua api kebanggaannya, api neraka dan api Phoenix. Panas dari gabungan dua api itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang pendekar raja, apalagi pejuang emas. Dahi Cheng Wuhun berkedut, merasakan rasa panas yang membara di seluruh tubuhnya, kedua kakinya bergetar tak terkendali. Sementara dua orang di belakangnya berlutut tidak bisa menahan panas api itu. Walaupun kekuatan Cheng Wuhun menurun karena tekanan dari panas api, La masih bisa bertarung dengan baik. La mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan terbang melesat ke arah Kai, disertai dengan niat membunuh yang luar biasa. Ia meraung sambil berteriak, "Seni tombak penguasa." Ini adalah sebuah teknik yang tidak sengaja Cheng Wuhun temukan ketika sedang berpergian ke berbagai negara lain. Sebuah ilusi tombak muncul dan membesar, itu seukuran dengan sebuah pilar raksasa. Matilah kau bajingan kecil. Dengan niat membunuh dan kekuatan destruktif dari Cheng Wuhun, bahkan seorang pendekar raja di tingkatan yang sama dengannya tidak dapat menahan serangan itu. Kai tampak tenang, sama seperti beberapa waktu lalu, lapisan cahaya keperakan mengelilingi seluruh tubuhnya. Itu sangat tipis dan terlihat sangat mudah dirusak. Mata tombak Cheng Wuhun dan tubuh Kai saling bertabrakan, akibatnya tanah di sekitarnya bergetar seperti terkena gempa. Di orang saling terpental ke belakang. Kai menabrak sebuah pohon yang cukup besar hingga membuat pohon itu terbelah menjadi dua, sedangkan Cheng Wuhun menabrak sebuah tembok yang membuatnya mengeluarkan seteguk darah segar. Kai sedikit terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan Cheng Wuhun, tetapi ia segera menggelengkan kepalanya, lapisan baja terbakar terlalu kuat. Dua orang saling menatap, tidak ada dari mereka yang membuat gerakan pertama. Cheng Wuhun awalnya memiliki keyakinan kuat bahwa ia dapat memenangkan pertempuran ini dengan mudah, tetapi setelah melihat pertahanan Kai yang begitu kuat, kepercayaan dirinya sedikit turun. Cheng Wuhun membuat gerakan ragu-ragu, tetapi ia meyakinkan tekadnya. La adalah seorang ahli tahap putih tetapi ia takut menghadapi junior muda seperti Kai. Ini sama dengan penghinaan. Melihat Cheng Wuhun yang masih belum mengambil gerakan sama sekali, Kai membuat inisiatif untuk menyerang terlebih dulu. Pedang di tangannya kembali mengeluarkan cahaya ungu, tetapi itu perlahan berubah menjadi merah. Tubuh Kai berubah menjadi beberapa ilusi dan menyerang Cheng Wuhun secara bersamaan. "Ayah, hati-hati!" teriak Cheng Honglang dari belakang. Ia baru saja mengalami serangan ini beberapa saat lalu dan menerima kerusakan besar di seluruh tubuhnya. Cheng Wuhun tahu bahwa itu hanyalah ilusi, tetapi ia tidak dapat mengetahui mana yang asli dari 7 ilusi ini. Ia kemudian menyerang secara membabi buta. Setelah ketujuh bayangan itu terkena serangan Cheng Wuhun, tidak ada dari mereka yang asli. Cheng Wuhun terkejut. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Ia dengan cepat berbalik tetapi sayangnya ia terlambat beberapa saat. Kai sudah dengan kekuatannya yang merusak muncul di belakang Cheng Wuhun dan menggunakan sebilah pedangnya ia dengan kuat mengantungkan pedang itu ke tubuh Cheng Wuhun. Pedang Kai yang sudah dimasukkan ki dan juga dua api ilahinya dengan mudah menebus tubuh Cheng Wuhun menjadi dua. Itu sangat mudah seperti memotong tahu. Kai tahu fakta bahwa dirinya dapat dengan mudah membunuh Cheng Wuhun adalah karena konsentrasinya yang menurun karena ilusi yang Kai buat. Krea, darah berceceran di atas tanah, juga dapat terlihat dua potongan tubuh manusia yang sudah meninggal. Cheng Honglang yang melihat ayahnya terbunuh dengan mudah, mengeluarkan ekspresi tidak percaya di matanya. "Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ayahku bisa terbunuh, hahaha. Keluarga Chengku adalah yang terkuat, tidak mungkin itu akan musnah, hahaha." Cheng Honglang menjadi gila menyaksikan pergantian peristiwa yang tidak masuk akal di depan matanya. Jika ayahnya mati begitu mudah bagaimana dengan mereka yang lain,
yang kekuatannya berada di bawah ayahnya. Nansuli menatap kosong ke arah suaminya, hatinya menjadi sakit ketika melihat suaminya menjadi setengah gila. Paman Yan juga membuat ekspresi sama seperti Cheng Honglang, ia telah membantu keluarga Cheng untuk melawan Zukai. Ia tahu bahwa hari ini nyawanya tidak akan selamat. La juga tidak memohon tentang hidupnya dan dengan tenang menunggu Kai mengambil nyawanya. Benar saja, tak lama setelah Kai melihat mayat Cheng Wuhun, ia segera berjalan ke arah Paman Yan dan mengeksekusinya di tempat. Kai berbalik dan melihat Cheng Honglang dan anggota keluarga Cheng lainnya, niat membunuhnya tidak menghilang, sebaliknya itu bertambah besar. Kai pertama mendekati Cheng Honglang, saat dirinya mengangkat pedangnya, Nansuli tiba-tiba menghadang pedang Kai dengan tubuhnya. Cheng Honglang sadar ketika istri sedang menghadang serangan Kai untuk melindunginya. Berhenti, kumohon padamu, tolong jangan bunuh istriku. Jika kau menginginkan nyawaku, cepat bunuh saja aku, jangan libatkan istriku, dia bukan seorang dari keluarga Cheng. La bersujud menghadap Kai sambil memohon untuk nyawa istrinya. Kai mendengus jijik, La melihat sekumpulan orang dari keluarga Cheng berlindung di belakang Cheng Honglang. La mengayunkan pedangnya dan membentuk sebuah pedang angin di udara kosong, ada secerah warna merah dari tebasan angin itu. Bang! Pedang angin menghantam ratusan orang dari keluarga Cheng dan sebuah api berwarna biru membakar seluruh mayat dari keluarga Cheng. Itu adalah gabungan dari api neraka dan api Phoenix. Saat melihat ratusan mayat menjadi debu, ekspresi dingin di wajah Kai tetap tidak berubah. Ia kembali kepada dua pasangan suami istri. Hati Kai sedikit ragu-ragu untuk membunuh mereka, bagaimanapun mereka berdua masih orang tua kandungnya. Pikiran itu berkecamuk dalam hatinya, setengah dirinya berkata untuk tidak membunuhnya, setengahnya lagi berkata untuk memusnahkan keluarga Cheng hingga ke akar-akarnya. Saat dirinya hendak menusukkan pedang panjangnya ke arah tenggorokan Cheng Honglang, Kai akhirnya memilih untuk tidak membunuh mereka berdua. La memukul perut Cheng Honglang yang menghancurkan dantiannya, ia juga memotong lengan kanannya. Pergilah, aku tidak ingin mengambil kehidupan sampahmu. Cheng Honglang terkejut sebentar, dan segera membungkuk dan membawa istrinya pergi. Setelah melihat kedua pasangan suami istri pergi, Kai meraung dengan sangat keras. Air mata mulai mengalir deras membasahi wajahnya. Arg, kuharap aku tidak menyesali ini di masa depan. Walaupun di alam kultivator ia juga membunuh Kaisar Yanchen, tapi Kai hanya menempati tubuh anaknya, tidak ada ikatan darah di antara mereka berdua. Sedangkan untuk kali ini, ia adalah kedua orang tua kandungnya. Walaupun mereka telah membuangnya seperti sampah, tetapi jika tidak ada mereka, bagaimana Kai bisa ada di dunia ini? Setelah selesai merenung sebentar, Kai memasuki mansion keluarga Cheng, La mengambil seluruh sumber daya dari keluarga Cheng dan membakar habis seluruh mansion. Bab 108. Pulang. Berita tentang hancurnya keluarga Cheng mulai menyebar luas ke seluruh negara Asteris. Siapa itu keluarga Cheng? Mereka adalah keluarga tirani yang mendominasi seluruh negara Asteris. Jika mereka telah hancur, seberapa kuat kekuatan yang berhasil menghancurkannya? Semua orang tahu bahwa baru-baru ini Cheng Wuhun telah berhasil menerobos ke ahli tahap putih. Kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang tidak dapat diketahui, jadi siapa orang yang berhasil mengalahkannya? Semua orang tidak mungkin tahu jawabnya kecuali mendengar dari keluarga Cheng sendiri, tetapi mereka semua juga sudah dibantai habis sampai ke akar-akarnya. Sementara itu, si pembantai keluarga Cheng saat ini dengan santainya makan di sebuah restoran mewah di kota Riel. Paman, aku nambah 2 porsi lagi. Kai berkata dengan mulutnya yang penuh dengan makanan, setelah pertempuran habis-habisan dengan keluarga Cheng. Energinya sudah habis sepenuhnya dan saat ini dia benar-benar lapar. Ia memakan seluruh makanan dengan sangat rakus. Huak,
La bersendawa kencang ketika meneguk abis es teh yang ia pesan. Setelah bertempur sekuat tenaga, makanan benar-benar terasa sangat nikmat. Kai sangat senang, ia tidak hanya telah memusnahkan keluarga Cheng tetapi juga mendapat banyak herbal langka dari ruang harta keluarga Cheng. Untuk saat ini, fokus utamanya adalah meningkatkan basis kultivasi miliknya hingga mencapai pendekar raja, dengan bantuan herbal yang ia dapat dari keluarga Cheng. Kai dapat meramu pil tingkat tinggi yang akan membuat kultivasinya melonjak. Aku sebaiknya segera kembali ke rumah, aku tidak ingin dua istriku khawatir. Mewehehe. Kai tidak sabar ingin pulang bukan karena dua istrinya khawatir, tetapi ingin melampiaskan nafsunya. Saat ini Kai juga merupakan seorang pemuda puber, di mana tingkat nafsunya tidak dapat ditahan. La segera memesan tiket pesawat dan menunggu keesokan harinya untuk penerbangan ke kota Huanglong. 2 hari kemudian, Kai sampai di kota Huanglong. La buru-buru memesan taksi untuk mengantarnya ke rumah. Walaupun akan lebih cepat jika dia berlari, tetapi ia ingin menyimpan energinya untuk digunakan nanti malam. Beberapa waktu berlalu, matahari telah sampai di tengah-tengah yang menunjukkan bahwa hari sudah siang. Ia berhenti tepat di depan rumah yang tidak begitu besar tetapi meninggalkan banyak kenangan untuknya. La mengetuk pintu sebanyak 3 kali dan masih belum ada jawaban dari dalam. La memegang gagang pintu dan merasakan bahwa pintu ini tidak terkunci. La merasa suasana di dalam rumah begitu hening. Ia sedikit terkejut karena ia telah meminta Cian dan Yola untuk diam di rumah dan tidak keluar. Tepat ketika dirinya membuka pintu kamarnya, Kai mencium aroma harum seperti bunga lavender dan juga bunga mawar. Itu begitu harum hingga membuat Kai hampir kehilangan kesadarannya dan bernafsu. Kai melihat dua keindahan tanpa busana dan hanya tertutup selimut tipis terlentang di atas kasur. Kai terkejut dalam hatinya, bagaimana dua gadis ini tahu bahwa aku akan pulang hari ini. Kai menggelengkan kepalanya, ia tidak peduli bagaimana kedua gadis ini tahu bahwa ia akan pulang. Tetapi siapa yang akan menolak jika ada keindahan gratis di depannya dan itu adalah inisiatif mereka untuk menggodanya. Gra! Kai meraung seperti singa buas yang akan menerkam dua kelinci kecil. Sayang, tolong pelan-pelan. Yola berkata dengan suara lembut, bagaimanapun ini adalah pengalaman pertamanya. Kai mengangguk sebagai jawaban, La kemudian mencium mulut Cian. Memasukkan lidahnya yang hangat dan menikmati rasa manis dari mulut Cian yang menggoda. Sementara itu, kedua tangannya terlihat sedang asik dengan urusannya sendiri, yaitu meraba-raba dada Yola. Kai begitu terampil dalam meraba-raba. Setelah membeli buku Ica-Ica Tactics dulu, Kai sepenuhnya paham tentang hal ini dan melakukannya dengan sangat hebat sehingga membuat Yola mendesah dan dengan cepat cairan putih keluar dari lubangnya. Sayang di sana. Ini nikmat sekali. Yola mengungkapkan ekspresi kenikmatan yang membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Hal yang sama juga terjadi dengan Cian, karena dirinya yang sudah matang. Desahan yang Cian keluarkan benar-benar membuat Kai tambah bersemangat. Kai bergantian melakukan hal itu, setelah lubang Yola telah benar-benar basah. Ia mulai memasukkan adik kecilnya ke dalam lubang yang terpampang jelas di depan matanya. Tepat ketika adik kecilnya sudah masuk sepenuhnya, Yola menjerit dengan sangat keras, darah keluar dari dalam lubang miliknya dan itu menetes ke arah kasur. Kai juga melakukannya dengan lembut dan benar-benar tidak ingin membuat Yola merasakan rasa sakit. Setelah ia keluar, ia segera berganti menatap Cian dengan pandangan memangsa. La melihat 2 buah ceri terpampang di dada Cian, itu berwarna merah dan sangat menggoda. Kai menjilati buah ceri itu sambil memasukkan adik kecilnya ke dalam lubang Cian. Pa. Suara Kai menamparkan menggema di seluruh ruangan. Sayang lakukan lebih keras lagi. Cian sudah dalam masa puncaknya dan sebentar lagi akan keluar.
ia memeluk Kai erat-erat dan mendesah di dekat telinga Kai. Hal itu bagaimanapun membuat Kai tambah bersemangat lagi dan lagi. Sayang, aku sudah mau keluar. Kai yang sudah tidak bisa menahan lagi mencium Cian dan mengeluarkan cairannya ke dalam lubang milik Cian. Tiga orang menikmati gairah asteris satu sama lain hingga malam hari. Akhirnya setelah dua orang itu benar-benar sudah tidak kuat lagi, Kai berhenti dan mencium kening kedua istrinya. Walaupun mereka belum menikah secara resmi, tetapi Kai sudah menganggap dua orang ini sebagai istrinya, begitu pula dengan Yi, Jiu Yang Lin, Xia Bing Yao, Bibi Yao. Kai mengangkat dua istrinya dan memindahkan ke kamar lain, karena kamar ini benar-benar basah akibat. Ya, Anda tahulah sendiri pangkat. Lah segera membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya. Ia berjalan sebuah ruangan tempat yang biasanya ia gunakan untuk berkultivasi. Lah mengeluarkan 3 herbal dan mulai meramu pil. Kai mengeluarkan sebuah tungku yang pernah ia beli dulu sekali ketika kembali ke bumi. Lah memasukkan ketiga bahan secara bersamaan sementara tangan kirinya mengontrol api untuk mempertahankan panas api dengan baik. 2 jam berlalu dengan cepat. Butiran keringat menetes dari dahi Kai dan benar-benar membasahi pakaiannya. Pil yang akan ia buat kali ini merupakan pil langit tingkat 1. Itu membutuhkan proses yang sangat sulit, sementara kultivasinya terbatas. Setengah jam berlalu kembali dengan sangat cepat, tungku pil terbuka mengeluarkan aroma harum yang memabukkan hidung. Kai menyadari bahwa pil yang ia suling kali ini berhasil. Ia mendongak dan melihat 3 pil berwarna merah cerah saling memancarkan aura kuat. Tanpa ragu-ragu Kai menelan ketiga pil itu sekaligus. Bab 109. Situasi alam kultivator. Kai merasakan rasa sakit di dalam dantiannya. Itu seperti dirinya dicabik-cabik oleh ratusan gigi yang tajam yang bahkan dapat merusak sepotong besi. Ini karena tubuh Kai telah menjadi sekuat besi. Tubuh Kai ditempa habis-habisan, dimulai dari kulitnya, setelah itu berganti ke tulang, tendon, otot, sumsum, darah, dan organ. Proses itu begitu sakit, tubuh Kai mengeluarkan sebuah cairan hitam yang merupakan kotoran dari kulitnya, kemudian cairan berwarna putih keluar, ini merupakan kotoran dari tulang. Proses yang begitu menyakitkan terus berlanjut. Setelah 2 jam menahan rasa sakit yang luar biasa, Kai akhirnya bisa bernafas lega. Berarti efek pil telah berakhir. Kai berdiri dan merasakan dantiannya telah bertambah besar, meridiannya juga begitu, itu bertambah luas. Sedangkan tubuhnya yang telah ditempa kini sangat luar biasa kuat, itu mampu menyaingi tubuh seorang pendekar kaisar awal. Kultivasinya juga meningkat pesat menjadi pejuang emas tier 6, setengah langkah lagi Kai akan menerobos ke ranah pejuang emas tier 7. Kai kembali meramu pil dan menelannya, lagi dan lagi. Itu terus berlanjut hingga dirinya berhasil menerobos ke ranah pejuang emas akhir. Setengah langkah menuju ranah pendekar raja. Seperti yang aku duga. Hanya dengan herbal dari keluarga Cheng tidak cukup bagiku untuk menembus ranah pendekar raja. Jika itu orang biasa itu mungkin saja mampu menembus ranah pendekar raja dengan herbal keluarga Cheng, tetapi tubuh Kai membutuhkan energi 2 kali lebih banyak dari kultivator biasa yang membuatnya mampu bertarung dengan musuh yang lebih kuat darinya. Hoek, baunya busuk sekali, aku harus segera mandi. Kai melepas bajunya yang penuh dengan cairan berbeda warna. Di kamar mandi, Kai sudah menyuruh Cian untuk memasak air untuknya, lah kemudian segera ke kamar mandi untuk mandi air hangat. Bak mandi itu cukup besar yang mampu menutupi tubuh Kai sampai pinggangnya. Ia bersandar dan menutup matanya menikmati aliran hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sangat nyaman. Setelah mandi Kai segera datang ke kamarnya, dan tidur bersama dengan kedua istrinya. Di alam kultivator, situasi di sana tidak begitu baik. Setelah Kai berhasil membunuh Ratu Nyamuk Darah, dirinya menghilang tanpa jejak.
Hilangnya Kai membuat keempat benua merasa panik, mereka telah bersedia menjadi bawahannya dan mengikuti setiap perintahnya. Sebelum Kai menghilang ia telah menghancurkan benua tengah tetapi ia tidak dapat menemukan persembunyian dari leluhur benua-benua tengah. Jika leluhur benua tengah berhasil menerobos ke ranah Emperor itu akan menjadi situasi yang sangat bahaya di alam kultivator. Walaupun tanpa adanya Kai, seluruh benua kultivator akan aman, ini karena adanya Longhui dan juga Jiu Yanglin. Longhui adalah Phoenix yang berhasil memasuki ranah Emperor saat ini sedangkan Jiu Yanglin juga berhasil memulihkan kekuatannya sampai ranah Kaisar Dao. Dua istrinya yang masih di sana, yaitu Jiu Yanglin dan Xia Bingyao merasa sangat khawatir. Tempat di mana Kai dan Ratu Nyamuk Darah bertarung kini menjadi sebuah tanah mati tanpa sedikit pun kehidupan di sana. Bahkan jika itu Kaisar Yang, ia tidak dapat menempatkan kakinya di sana karena masih terkandung niat membunuh dari dua kultivator hebat di tanah mati itu. Jiu Yanglin yang sangat keras kepala memaksakan dirinya untuk pergi ke sana tetapi ia dihalangi oleh Bibi Yao. "Kakak Yao, apa yang coba kamu lakukan? Kenapa kamu menghentikanku pergi ke sana?" Jiu Yanglin dengan marah berkata pada Bibi Yao. "Itu hanya buang-buang waktu saja adik Lin, Kai sudah tidak berada di dunia ini lagi." Bibi Yao dengan ekspresi tenangnya berkata. Jiu Yanglin menjadi sangat marah dan dengan dingin berkata, "Apa maksudmu berkata seperti itu? Bagaimana kamu tahu bahwa Kai sudah tidak ada di dunia ini lagi? Jadi di mana dia sekarang?" Walaupun Jiu Yanglin ingin marah, tetapi ia tetap menghormati Bibi Yao sebagai saudari yang lebih tua. "Mudah saja, auranya sudah menghilang dari dunia ini, tetapi secara samar aku bisa merasakan auranya si sebuah planet yang sangat jauh dari sini." Jiu Yanglin terkejut, bagaimanapun dia tahu bahwa Xia Bingyao adalah orang biasa dan bukan seorang kultivator. Ini karena ia sama sekali tidak bisa merasakan ki dari tubuh Bibi Yao. "Bibi Yao, jangan katakan kamu." Jiu Yanglin dengan tergagap menunjuk Bibi Yao seraya berkata, "Ya, aku sama sepertimu, seorang kultivator." Bibi Yao menjawab dengan senyuman lembut. Kata-kata Bibi Yao membuat Jiu Yanglin semakin terkejut. Ia telah bersama dengannya hampir 2 tahun dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator. Tetapi itu dapat dimaklumi, bahkan Kai yang memiliki sistem di sisinya tidak bisa merasakan bahwa Bibi Yao merupakan seorang kultivator, bagaimana Jiu Yanglin bisa merasakannya? "Tetapi kenapa kamu menyembunyikannya identitasmu?" Bing Yao terdiam, ia menatap Jiu Yanglin dan berkata pelan, "Tidak ada alasan khusus, aku hanya ingin menikmati hidupku saja, siapa yang tahu bahwa takdir mempertemukan aku dengannya. Dan aku menjadi sangat mencintainya." Walaupun di permukaan Bibi Yao tidak begitu mengungkapkan ekspresinya di depan Kai, tetapi Kai sangat tahu bahwa Bibi Yao sangat mencintainya. Bang! Di dalam rumah, Jiu Yanglin dan Xia Bingyao mengerutkan kening. Sebenarnya istana sedang diserang dan getarannya sampai di tempat Jiu Yanglin dan Xia Bingyao berada. Jiu Yanglin segera keluar dari ruangan dan melihat keluar. Di udara dua sosok laki-laki paruh baya mengungkapkan ekspresi dingin. "Yang Jihui, keluar kamu!" teriak pria paruh baya yang berada di depan, sambil memasukkan sedikit ki ke dalam suaranya. Itu sebenarnya adalah Tian Wei, leluhur kekaisaran 6 cahaya, dan di belakangnya terlihat seorang pria paruh baya dengan ekspresi dingin. Yang Jihui keluar dengan para jenderal dan Longhui di belakangnya, ia menatap Tian Wei dengan tatapan penuh amarah. "Tian Wei, beraninya kamu menyerang istanaku. Jadi kenapa jika aku berani, hari ini kekaisaran elang api akan menghilang dari alam kultivator?" Tian Wei menyerang dan kekuatan destruktif melesat ke dada Yang Jihui, membuatnya terpental jauh ke tanah dan membuat sebuah lubang yang cukup dalam. Gar! Yang Jihui meludahkan banyak darah dari mulutnya, tubuhnya terasa sangat sakit dan 5 tulang rusuknya patah.
Dia menatap Tian Wei sambil menggertakkan giginya. Kamu sudah menerobos ke ranah Emperor. Tian Wei tersenyum melihat reaksi dari Yang Jihui dan ia sudah menduganya. Ya, kamu benar. Hari ini kekaisaran anjing kamu akan menjadi reruntuhan. Hahaha. Yang Jihui tertawa kencang dan menatap kembali Tian Wei berkata keras, apa kamu memiliki kekuatan untuk itu? Kita lihat saja. Bab 110. Kematian Qin Ke. Yang Jihui berdiri dan mengeluarkan sebuah pedang dua tangan dari cincin ruangnya. Lah saat ini masih berada di ranah Raja Dao Puncak, jadi bagaimana mungkin ia menjadi tandingan dari Tian Wei? Benar saja, dalam waktu kurang dari 1 menit, Yang Jihui terpental kembali ke tanah dan membentuk sebuah lubang lainnya. Melihat seluruh kejadian itu Jiu Yanglin tidak diam saja. Ia segera terbang menuju Tian Wei dan memberinya sebuah pukulan keras. Bam! Tian Wei yang baru saja terkena serangan Jiu Yanglin mundur beberapa langkah di udara. Sebenarnya Tian Wei dapat menahan serangan tersebut, hanya saja ia terlalu meremehkan kawannya hingga membuat dirinya sedikit terluka. Arg! Gadis kecil, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. La meraung marah, tetapi tidak dapat menyembunyikan jejak rasa malu di wajahnya. Jiu Yanglin memberikan sebuah dingin. Ia segera mengangkat pedang berwarna birunya tinggi-tinggi dan menyerang Tian Wei menggunakan salah satu teknik andalannya. 10 tebasan mata air. Gerakan Jiu Yanglin yang begitu indah memukau semua orang, bahkan sebagai musuhnya, Tian Wei juga terpesona dengan gerakan indah Jiu Yanglin. Tepat setelah Jiu Yanglin mengeluarkan gerakan itu, mata pria paruh baya di belakang Tian Wei menyala. La mengeluarkan sebuah tawa dingin yang menguat suasana seketika menjadi suram, kekeke. Ternyata gadis kecil klan Jiu yang berada di sini. Wajah pria paruh baya itu tertutup sebuah jubah, yang menganut orang di sekitarnya tidak bisa melihat wajahnya. Aku terus mencari-cari di seluruh alam dewa. Tidak pernah aku sangka kamu bersembunyi di sini. La mengeluarkan sebuah aura berwarna hitam pekat yang menyegel gerakan Jiu Yanglin di udara. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu dari mana aku berasal? Jiu Yanglin sangat kaget dan ketakutan. La adalah satu-satunya orang yang selamat dari klannya. Jika ia terbunuh di sini bukankah klan Jiu yang akan segera musnah? La menggerakkan giginya dan memaksa ki dalam dantiannya untuk secara paksa melawan aura hitam itu. Gua. Jiu Yanglin meninggalkan jejak darah dari sudut bibirnya karena perlawanan yang kuat dari aura hitam. Tidak ada yang tahu apa aura hitam pekat itu kecuali. Jiu Yanglin menyeka noda darah di sudut bibirnya. La menatap pria patuh baya itu dengan tatapan membunuh. Bagaimanapun ia harus membunuh pria paruh baya itu di sini. Jika tidak di masa depan bukankah ia akan memberitahu beberapa klan lain untuk memburunya? Tetapi ia juga tahu tentang batas kekuatannya. Ia tidak akan pernah bisa membunuh pria patuh baya itu bahkan dengan kekuatan penuhnya di masa lalu. Jiu Yanglin terus memikirkan cara tentang bagaimana membunuh pria itu ketika ia menurunkan kewaspadaan. Kamu hebat juga gadis kecil, bisa keluar dari rantai kematian milikku, jelas kekuatanmu setidaknya berada di ranah Emperor atau bahkan lebih tinggi. Pria paruh baya itu memperlihatkan sedikit mata merahnya dan itu mampu untuk menekan Jiu Yanglin dan yang lainnya sepenuhnya. La terbang mendekat tubuh Jiu Yanglin yang sudah tidak bisa bergerak dan menunjukkan senyuman mesum ketika melihat dua buah dada Jiu Yanglin yang menonjol. Kekeke, bagaimana jika aku melecehkanmu terlebih dulu sebelum mengambil kehidupanmu? Dia menjulurkan lidahnya sambil membuat ekspresi aneh yang dapat menguat seseorang jijik hanya dengan melihatnya. Jiu Yanglin meludah ke arah wajah pria paruh baya itu sambil berteriak keras, lebih baik aku mati daripada disentuh oleh bajingan mesum sepertimu. Pria paruh baya itu tidak marah, ia hanya tersenyum kemudian dengan wajahnya yang semakin liar ia mencoba memegang dua buah dada Jiu Yanglin dengan tangannya. Tidak, kamu bajingan, aku bilang berhenti.
Jiu Yang Lin tampak sangat tidak berdaya di bawah tekanan dari pria paruh baya berwajah cabul. La ingin bunuh diri tetapi tubuhnya sama sekali tidak merespon. La menggertakkan gigi dan air matanya mulai membasahi wajah. Kai Gege, tolong maafkan Liner. Tepat ketika ia selesai berkata, dua kilatan pedang mengarah ke tubuh pria paruh baya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Jiu Yang Lin tidak dapat melihat serangan itu. Selas. Ibu jari dari pria paruh baya itu terbelah dan darah mulai mengalir deras dari tempat di mana ibu jarinya terpotong. Ia merintih kesakitan dan dengan marah mencari sumber serangan itu. Matanya tertuju pada seorang wanita biasa yang menggunakan sebuah gaun tipis berwarna merah. Tubuhnya begitu montok dengan dua buah dada yang sangat besar. Bahkan itu lebih besar dari milik Jiu Yang Lin. Itu adalah Xia Bingyao. Hehe, ternyata ada wanita cantik lainnya. Gadis cantik datang kemari, jika kamu tidak mau menurut maka hehe. Jubah pria paruh baya itu terbuka memperlihatkan sebuah wajah yang sangat buruk dengan banyak bekas luka terpampang di wajahnya. Ia adalah salah satu tetua dari klan Qin. Salah satu dari 4 klan utama di dataran Xie, karena klan Jiu yang telah sepenuhnya dimusnahkan 5 klan besar akhirnya berubah menjadi hanya 4 klan. Bing Yao masih dalam ekspresinya yang tenang, dengan hanya gerakan lembutnya sebuah ki angin dengan cepat mengarah ke Qin Ke, itu begitu cepat bahkan lebih cepat daripada kilatan pedang tadi. Qin Ke mencoba menghindar tetapi sayangnya ia masih sedikit lambat. Paha kirinya mendapat luka sayatan dan dari luka sayatan itu dapat terlihat sebuah daging merah dan beberapa pembuluh darah di paha Qin Ke. La merintih dengan keras, ia dengan cepat-cepat mengalirkan ki miliknya untuk menghentikan pendarahan, tetapi ketika ia menyalurkan ki pada pahanya, luka itu tidak menutup malah bertambah besar. Aregha. Akhirnya Qin Ke menggertakkan giginya menahan rasa sakit. La berjuang dengan keras berdiri dan memegang sebuah pedang besar. Dengan ki miliknya yang luar biasa kuat, ia menyuntikkan ki miliknya ke dalam pedang dan seketika pedang itu bercahaya. La melesat dengan cepat ke arah Bing Yao dengan kedua tangannya yang menggenggam pedang. Ia mengerahkan seluruh otot-otot dengan sekuat tenaga mencoba menebas Xia Bing Yao menjadi beberapa potong. Sayangnya dengan kecepatan Bing Yao, ia dengan mudah menghindari serangan itu. Tubuh Bing Yao kini melayang di atas udara, dan bunga mawar mengelilingi tubuhnya dan membentuk sebuah pedang. Seni pedang mawar, pembunuhan instan. Suaranya begitu lembut dan memikat jiwa, bahkan Jiu Yang Lin juga sedikit terpikat walaupun ia adalah seorang wanita. Kumpulan ki itu mengandung niat membunuh yang luar biasa. Bahkan hanya dengan sayatan pedang itu sudah dapat memotong seorang Holy Emperor menjadi beberapa bagian kecil. Bajingan kecil, beraninya kamu menginginkan tubuhku, tubuh ini hanya dapat disentuh oleh suamiku, Kai maksudnya. Aku akan memberimu kematian yang menyakitkan. Jejak ekspresi ketakutan terlintas di mata Qin Ke, ia buru-buru berdiri dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. La melesat dengan sangat cepat di udara dan menuju ke arah barat, tetapi bagaimana ia bisa lolos dari seni pedang mawar milik Xia Bing Yao. Dan pada akhirnya Qin Ke terbunuh hanya dengan sekali serang. Jiu Yang Lin menunjukkan ekspresi tidak percaya, seorang wanita yang selama ini berpura-pura sebagai orang biasa sebenarnya begitu kuat. Jiu Yang Lin sangat tahu kekuatan milik Qin Ke. Itu setidaknya berada di atas ranah Holy Emperor dan juga sudah sangat lama menembus ranah itu. Tetapi sebenarnya kakak perempuan Yao dapat membunuhnya dengan sekali serang. Setelah kembali ke akal sehatnya, ia melihat Xia Bing Yao dibalut dengan gaun mawar mendekat ke arahnya dengan senyum di wajahnya yang sangat cantik. Kakak perempuan Yao, itu tadi. Syah. Xia Bing Yao menggunakan jari telunjuknya untuk menghentikan Jiu Yang Lin bertanya, ia kemudian menatap Jiu Yang Lin dengan hangat. Adik Lin, jika suatu saat suami kita, Sukai kembali, katakan padanya untuk jangan mencariku sebelum ia benar-benar berhasil melewati ranah Holy Emperor atau lebih kuat.
Setelah selesai berbicara dan tanpa penjelasan lain, tubuh Xia Bingyao benar-benar menghilang dari sana, bahkan auranya ikut menghilang. Jiu Yanglin segera sadar dan mengungkapkan senyuman hangat, "Baik kakak perempuan Yao." Bab 111. Kembalinya sistem. 2 hari telah berlalu, Kai hanya berkultivasi, makan, minum, dan tidur. Ia juga telah menghabiskan semua uang yang telah ia rampok dari keluarga Cheng untuk membeli herbal-herbal yang ia perlukan. Sekarang uang miliknya benar-benar habis, di depannya terlihat 5 buah herbal yang mengeluarkan aroma wewangian yang cukup menyengat. Kai duduk dan meramu pil, tak berselang lama setelah itu sebuah pil berwarna perak berhasil dibuat. Kai segera mengambil sikap lotus di atas batu yang berada di halaman rumahnya. Weng, lonjakan energi spiritual mulai bergejolak di dalam dantian miliknya. Itu terus berputar-putar tanpa arah dan akhirnya mengalir ke seluruh titik meridian Ya. Bam! Ledakan keras dari tempat Kai berada mengejutkan Yola dan Cian yang sedang memasak di dapur. Apakah Kai berhasil menerobos kali ini? Yola yang sedang mengiris sayuran bertanya pada Cian yang berada di sampingnya, "Kurasa begitu." Sementara itu, Kai yang berada di luar perlahan membuka matanya. Aura kuat memancar keluar dari tubuhnya, itu membuat udara di sekitar menjadi sangat segar. Pendekar Raja Tier 1. Akhirnya setelah hampir 1 bulan berada di bumi, ia berhasil menerobos ke ranah pendekar raja. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa yang pernah ia capai. Dalam suasana hatinya yang senang, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara familiar yang sudah sangat lama belum ia dengar. "Yi." La sangat gembira mendengar suara itu dan dengan cepat berkata pelan, "Yi. Apa kamu bisa mendengarku?" Setelah menunggu beberapa saat suara sistem terdengar di telinganya. Ding, re-sistem berhasil diproses. Kai menunggu dengan tidak sabar dan ingin cepat-cepat bertemu Yi kembali. Akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, sebuah tubuh tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Itu adalah Yi. Kai GG. Selamat telah berhasil menembus ranah pendekar raja. Dengan ini Kai GG dapat kembali mengakses sistem. Yi mengeluarkan sebuah senyuman manis. Ini adalah senyuman pertama yang membuat hati Kai berdebar-debar. La tidak menghiraukan kata-kata yang baru saja Yi ucapkan. Ia dengan erat memeluk Yi seolah-olah tidak mau kehilangan dia lagi. "Yier, apakah kamu tidak merindukanku?" Merasakan pelukan hangat datang dari Kai, air mata mulai menetes dari wajah Yi dan membasahi baju Kai. "Kai GG, Yi sangat merindukanmu selama ini, tetapi karena kekuatan Kai GG masih terlalu lemah, itu tidak bisa mengaktifkan sistem sepenuhnya." Kai dan Yi berpelukan untuk waktu yang sangat lama. Setelah mereka berdua melepas pelukan satu sama lain, Kai segera memeriksa statusnya. Status: nama, Sukai Xian. Ras, manusia. Umur, 18 tahun. Kultivasi, pendekar raja tier 1. Titel, tubuh. Budidaya, pelahap bintang. Teknik, 7 gerakan pemecah batu, lapisan baja terbakar. Atribut, api neraka, api Phoenix ****. Poin sistem, 256 miliar poin. Poin keterampilan, 1,4 juta poin. Kekayaan, unlimited inventory. Gacha sistem, 0. Sistem versi, 1.5 ***. Ada banyak sekali perubahan tentang status Kai saat ini. Semua teknik, tubuh, dan titelnya menghilang. La sedikit bingung dan segera bertanya pada Yi, "Yier, kenapa semua teknik dan tubuh yang aku miliki menghilang?" Yi hanya tersenyum kemudian menjelaskan, teknik dan tubuh milik Kai menghilang itu karena berada di tubuh Kai yang lainnya. Hanya dengan penggabungan tubuh kembali itu akan mengembalikan seluruh kondisinya seperti semula. Begitu ya. Kalau begitu tunggu apalagi, cepat mulai penggabungan. Yi mengangguk dan mulai menghilang dari tempat ia berada.
Tuan akan segera memulai proses penggabungan tubuh. 10%, 55%, 80%, 99%, 100%. Tubuh Kai terasa sangat nyaman selama proses. Ada beberapa kali rasa sakit di setiap tubuhnya tetapi itu dengan cepat menghilang. Selama proses penyatuan tubuh beberapa tulang milik Kai terasa seperti hancur dan dibentuk ulang. Semua tubuhnya dibentuk ulang seperti terlahir kembali. Kai membuka mata dan merasakan lonjakan energi yang sangat kuat mengalir di setiap meridiannya. Ding! Tuan berhasil menerobos ke ranah Kaisar Dao, mendapatkan satu buah kotak perak besar. Dengan kedua tubuhnya menyatu, kekuatan Kai melambung tinggi dan tingkat kultivasinya juga melonjak. La dengan ringan berkata, status. Nama, Sukai, Xian. Ras, manusia. Umur, 20 tahun. Kultivasi, Kaisar Dao Tier 3. Titel, Kaisar Bintang. Tubuh Dewa Kematian, tubuh naga, tubuh roh, tubuh elemen, tubuh Kaisar Petir. Teknik, langkah angin, teleportasi, pedang pemusnah, pedang langit, 1000 pedang roh. Atribut, api neraka, api Phoenix ***. Point system, 256 miliar poin. Poin keterampilan, 1,4 juta poin. Kekayaan, unlimited ***. Inventory. Gacha system, 0. Sistem versi, 1.5 ***. Dengan hanya melihat tekniknya telah kembali, Kai merasa sangat senang, selain fakta bahwa teknik dan tubuhnya telah kembali. Kekuatannya juga melambung jauh hingga ranah Kaisar Dao Tier 3. Yi, cepat beli gulir perpindahan, aku ingin segera kembali ke alam kultivator. Seketika sebuah layar hologram muncul di depannya, memperlihatkan sebuah barang yang ingin ia beli. Gulir perpindahan alam tingkat rendah. Sebuah gulir sudah ada sejak zaman kuno, itu adalah suatu barang yang langka, berfungsi untuk berpindah alam tanpa mengalami dao ruang dan waktu. Harga, 1 miliar poin. La dengan semangat menekan tombol, beli, di layar hologram itu dan seketika sebuah gulir berwarna coklat tua muncul di depan. Bagaimana cara menggunakannya? Kai menoleh ke arah Yi dan bertanya. Kai GG tinggal merobek gulir tersebut. Itu saja. Kai mengangguk paham. Ia segera memanggil Qian dan Yola dan membawa mereka berdua serta Yi menuju klan rubah. Perjalanan berlalu dengan sangat cepat, keempat orang itu akhirnya sampai di sebuah perkampungan dalam hutan. Itu adalah desa klan rubah berada. Tak butuh lama bagi Kai untuk menemukan Patriark Ming, ia menyuruh untuk mengumpulkan seluruh anggota klan rubah menuju alun-alun desa. Kai membuka portal dunia jiwa bermaksud agar para anggota klan rubah masuk ke dalam sana, itu agar lebih mempermudah perjalanan. Di bawah perintah Kai, mereka semua dengan cepat mula memasuki dunia jiwa satu persatu. Saat ini di desa rubah hanya meninggalkan Kai dan 3 istrinya. Kalian sudah siap? Kai bertanya sambil menatap ketiga istrinya. Mereka semua mengangguk bersama sebagai jawaban. Setelah itu Kai mengambil sebuah gulir berwarna coklat dari inventorinya dan menyobek gulir itu menjadi 2 bagian. Weng, weng. Hembusan udara dengan cepat beruah menjadi semakin cepat. Di langit sebuah awan hitam mulai muncul dan kilatan petir menyambar ke atas tanah. Saat itu muncul sebuah portal besar dengan kilatan putih keperakan. Kai dengan ketiga istrinya segera masuk ke dalam portal secara bersama-sama. Bab 112. Pertemuan. Di sebuah tempat yang gelap gulita, setitik sinar matahari bahkan tidak dapat terlihat di sana. Itu merupakan tempat yang dipenuhi dengan ki jahat yang dapat membuat seorang kultivator kehilangan akal sehatnya. Tetapi untuk seseorang yang berlatih ki gelap, tempat seperti ini merupakan harta karun yang tak ternilai. Sebuah portal berwarna putih diikuti oleh sebuah cahaya keperakan mulai muncul di tempat itu. Dari dalam sebuah portal, 4 orang muncul,
Itu adalah seorang laki-laki yang gagah dan tampan dan di belakangnya terlihat 3 keindahan yang dibalut gaun indah yang berbeda warna. Mereka semua tertutup sebuah kerudung untuk menutupi wajah masing-masing orang. Ini karena jika seseorang melihat wajah mereka, itu mungkin akan menimbulkan sebuah masalah yang tidak perlu. Yola, Cian, kalian berdua cepat genggam tanganku. Kai berkata pada 2 orang istrinya, sedangkan Yi akan secara otomatis mengikutinya. Setelah cahaya putih melahap tubuh Kai, itu benar-benar membuatnya menghilang. Di tempat yang begitu jauh dari portal tempat Kai muncul, ada sebuah desa yang sangat tenang dan damai. Desa ini berada sangat jauh di sebelah utara pegunungan. Udara di sana begitu sejuk tanpa polusi dan yang terpenting ialah terdapat sebuah pemandangan yang sangat mempesona. Itu cukup untuk menarik minat semua orang untuk berkunjung ke sana. Tak jauh dari hutan yang berada di sekitar desa itu, muncul sebuah tubuh di udara kosong. Itu adalah Kai dan ketiga istrinya yang telah pergi meninggalkan tempat gelap di mana portal mereka terbuka. Sayang, apa ini adalah alam kultivator? Udaranya begitu sejuk dan juga aliran energi di sini begitu padat. Ini berkali-kali lebih baik daripada bumi. Pemandangan indah itu memikat, nada banyak sekali pohon yang berbuah, itu mengeluarkan aroma harum. Tiba-tiba terdengar suara dari perut Yola. Krut, kecer. Melihat bahwa semua orang memandang, Yola tersipu malu dan menggunakan kedua tangannya untuk menutupi matanya yang memerah. Haha, semua orang tertawa melihat sikap lucu Yola. Kalian semua jahat, Yola berkata dengan suara pelan. Ia benar-benar malu untuk saat ini dan segera menarik lengan baju Kai dan menatapnya dengan penuh harap. Sayang, aku lapar. Yola terlihat seperti kucing kecil yang sangat lucu. Haha, baik-baik. Kai mencubit pipi Yola dan segera terbang mengambil beberapa buah yang sudah matang. La segera mengajak ketiga istrinya untuk beristirahat dan memakan buah-buahan untuk menutup rasa lapar. Keempat orang itu begitu bahagia, angin sepoi-sepoi membuat suasana di sana begitu hidup. Setelah puas makan, Kai berencana untuk segera pergi ke Kekaisaran Elang Api. Ia juga khawatir tentang Jiu Yang Lin dan Xia Bing Yao, ia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kai sekali lagi menggunakan skill teleportasi untuk memindahkan dirinya dan 3 istrinya ke Kekaisaran Elang Api. Sampai di pintu gerbang istana, berbagai emosi bergejolak di kepala Kai, ada perasaan tak terlukiskan dalam hatinya. Ketika ia dan 3 istrinya hendak masuk ke dalam pintu gerbang, ia dicegah oleh penjaga gerbang menggunakan pedangnya. Berhenti, siapa kamu? Selain para bangsawan dan pendekar hebat lainnya, orang lain tidak diizinkan memasuki istana. Penjaga itu berada di ranah pendekar raja. Kai mengambil sebuah plakat emas dari inventori miliknya dan menyerahkan itu kepada penjaga. Bagaimana sekarang? Penjaga itu terlihat sangat bingung, setelah lebih teliti melihat plakat emas, ia tangannya bergetar dan menatap Kai dengan pandangan penuh ketakutan. Maafkan saya yang mulia, silakan masuk. Kai mengangguk dan segera masuk ke dalam istana. Setelah berada hampir sebulan di bumi, seharusnya di alam kultivator sudah 3 tahun berlalu. Taman, tempat latihan, ruang alkimia, dan beberapa tempat lainnya tidak memiliki perubahan sedikitpun. Kai tidak langsung masuk ke dalam istana. Sebaliknya ia segera ke tempat lain. Yage berada di sisi paling belakang istana, itu juga merupakan tempat termewah di istana. Bahkan ruangan kaisar tidak bisa dibandingkan dengan tempat itu. Itu adalah tempat di mana Kai menghilangkan keperjakaannya 3 tahun lalu. La tidak sabar dan segera masuk ke dalam bangunan. Pintu terbuka tetapi apa yang Kai dapatkan adalah suasana hening, banyak perabotan rumah yang cukup berdebu. Ini berarti tempat ini sudah tidak pernah ditinggali selama hampir 2 tahun. Kai merasakan rasa sakit di dalam hatinya, tepat ketika ia ingin berbalik dan menuju ke istana sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Paman Yan.
Orang itu adalah seorang gadis remaja yang baru tumbuh. Ia berusia 13 tahun tetapi dadanya sudah tumbuh terlalu besar, walaupun wajahnya belum terlalu matang. Ia cukup cantik jika dibandingkan dengan gadis lainnya. Zillian. Mendengar suara akrab dan hangat dari orang itu, Lin Zillian segera berlalu ke dalam pelukan Kai dan menangis dengan sangat kencang. Paman Yan, aku kira kamu. Lin Zillian dengan erat memeluk Kai dan membiarkan kepalanya tenggelam di dada Kai yang besar dan hangat. Sudah. Kamu sudah besar, tidak perlu menangis. Ceritakan apa yang terjadi selama aku tidak ada. Lin Zillian mengangguk dan berhenti menangis. Ia kemudian menceritakan seluruh kejadian yang terjadi. Tentang di mana leluhur benua tengah menyerang istana, dia sudah menembus ranah Emperor. Seharusnya dapat dikalahkan oleh Jiu Yanglin, tetapi ada seorang pria patuh baya yang sangat kuat di belakang Tian Wei. Dia bernama Qin Ke. Lin Zillian juga menceritakan tentang di mana Jiu Yanglin dikalahkan hanya dalam sekali serang, dan Long Wei benar-benar telah ditekan sepenuhnya. Tetapi ada kejadian tak terduga, itu adalah Bibi Yao yang sebenarnya menyembunyikan identitasnya sebagai seorang kultivator, dan mengalahkan pria itu hanya dalam sekali serang. Setelah itu dia menghilang dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Sekitar 1 tahun yang lalu, Jiu Yanglin juga sudah memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Ia berpesan pada Lin Zillian untuk memberikan surat ini ketika Kai datang kembali ke alam kultivator. Lin Zillian kemudian menyerahkan sepucuk surat yang dibungkus oleh Qi, dan itu hanya dapat dibaca oleh Kai. Kai membuka surat dan membacanya secara perlahan. Dalam surat itu tertulis jelas sebuah kalimat yang menyatakan bahwa Jiu Yanglin saat ini sudah kembali ke alam dewa dan juga peringatan untuk Kai agar tidak mencari Bibi Yao sebelum ia benar-benar menerobos ke ranah dewa. Rasa kecewa yang begitu besar menusuk ke dalam hati Kai, tetapi ini juga sesuatu yang memotivasi dirinya agar lebih giat berlatih dan segera mencapai ranah dewa. Kai akhirnya memutuskan tujuannya. Sebelum ia mencari Bibi Yao, Kai berniat membantu Jiu Yanglin membalaskan dendam dengan keempat klan yang telah menghancurkan klannya. Setelah menjadi wanitaku 1 kali, kalian akan menjadi istriku di masa depan. Aku Sukai berjanji kepada langit. Dalam waktu 1 tahun aku akan segera menerobos ke ranah dewa dan mencari Mu Yaoer. Surat itu akhirnya terbakar menjadi abu. Ia berbalik tersenyum dan menyuruh Lin Zillian untuk membawa dirinya menemui kedua anak angkatnya dan anak-anak lainnya. Bab 113. Pertemuan 2. Ayah. Ketika Kai hendak masuk ke dalam rumah milik para anak-anak, ia mendengar sebuah suara familiar yang memanggilnya. Berbalik dan melihat seorang pria praremaja, itu berusia sekitar 12 tahun, dan di sampingnya ada seorang gadis yang cukup imut. Mereka berdua memandang Kai dengan tatapan penuh kerinduan seakan-akan mereka sudah sangat lama berpisah. Apakah kalian tidak ingin kepelukan ayah? Kai merasakan perasaan hangat di dalam hatinya. Dua orang yang dulunya adalah seorang pemalu dan penyendiri, kini mereka berdua terlihat sangat energi dan mulai memunculkan daya tarik masing-masing. Selain fakta bahwa mereka berdua telah tumbuh dengan baik, mereka berdua sangat berbakat. Di usia mereka yang ke-12 tahun, mereka berdua telah mencapai ranah pendekar kaisar. Setelah melihat Kai membuka pelukannya, mereka berdua segera berlari dan memeluk Kai dengan erat-erat. Ayah, kami berdua sangat merindukanmu. Kai tersenyum bahagia dan segera mengelus-elus kepala kedua anaknya. Mereka bertiga akhirnya melepaskan pelukan masing-masing. Moon mulai menghapus air mata di wajahnya. Selama 3 tahun ini, dia memiliki tekad untuk menjadi sangat kuat dan melindungi keluarganya. Efeknya dapat dilihat, daripada Kun yang baru-baru ini menerobos, Moon sudah berada di puncak pendekar kaisar, dan hanya butuh beberapa penekanan lagi hingga dia benar-benar menembus ranah pendekar kaisar dan memasuki ranah pendekar suci. Kai mengangguk puas,
Setelah puas bertemu dengan anak-anak yang lain, Kai segera pergi menemui Yang Jihui. Yang Jihui saat ini berada di aula istana. Ketika ia mendengar tentang kedatangan Kai dari penjaga gerbang, ia dengan buru-buru meninggalkan segala urusannya untuk menyambut kedatangan Zukai setelah 3 tahun tidak ada kabar. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Kai ingin menemui istri dan anak-anak terlebih dulu, Yang Jihui merasa sedikit kecewa. Perasaan itu dengan cepat menghilang ketika ia melihat sosok pemuda yang sangat tampan, itu dibalut oleh sebuah jubah hitam dengan lambang naga yang begitu indah. Dia adalah Zukai. Paman Yang, lama tak bertemu. Kai menyapa sambil tersenyum. Yang Jihui ini sudah ia anggap sebagai salah satu temannya. Haha, saudara Kai, kenapa Anda datang dengan tiba-tiba? Aku jadi tidak bisa membuat perayaan untuk menyambut kedatangan saudara muda. Yang Jihui juga mengeluarkan tawa. Mereka berdua larut dalam pembicaraan laki-laki. Kai segera duduk di kursi yang berada di samping Yang Jihui. Ia benar-benar mulai membahas tentang situasi dan kondisi dari alam kultivator. Sementara ia sedang mengobrol dengan Zukai, Yang Jihui mulai meminta para bawahannya untuk menyiapkan tempat untuk ketiga istri Kai. Setelah mendengar semua situasi dan kondisi alam kultivator dari Yang Jihui, Kai segera pergi dan menuju kamar tempat istrinya sedang tidur. Itu adalah sebuah ruangan terbesar dan termegah di dalam istana. Kamar ini memang awalnya dibangun untuk Zukai. Bahkan setelah kabar tentang menghilangnya Zukai dari alam kultivator, kamar itu masih kosong dan tidak ada siapapun yang berani menggunakannya, bahkan kaisar yang tidak terkecuali. Dia membuka pintu masuk kamar. Pandangannya segera menyapu ke arah tempat tidur, itu benar-benar mewah. Aroma harum yang berbeda-beda, membuat Kai sangat mabuk. Ini adalah aroma dari 3 istrinya. Yola mengeluarkan semacam aroma bunga lavender, sedangkan Cian mengeluarkan aroma bunga mawar, sungguh cocok dengan rambutnya yang berwarna merah. Sedangkan Yi, aroma yang keluar dari tubuhnya sangat tidak biasa. Kau tidak mengetahui aroma apa itu, tetapi itu sangat harum dan memikat. Kai segera melemparkan tubuhnya ke tempat tidur sambil menikmati 3 keindahan yang hanya bisa ia rasakan. Hehehe, ini adalah surga untuk kaum pria. Gua skip mantap-mantapnya awak-awak. Menjelang fajar, Kai terbangun dan menyadari bahwa tubuhnya benar-benar lelah. Pertarungan tadi malam benar-benar ganas baginya, sehingga ia hanya bisa tidur sebentar. Untungnya dia adalah seorang kultivator yang cukup kuat, jadi Kai benar-benar tidak memerlukan apa yang dinamai tidur. La melihat wajah ketiga istrinya yang dipenuhi kebahagiaan, dan segera mencium mereka bertiga. Ia kemudian mengambil sebuah selimut untuk menutupi tubuh mereka. Di halaman istana, itu benar-benar sangat ramai. Matahari bahkan belum terbit sempurna tetapi sudah ada banyak orang yang berlatih. Setelah melihat mereka lebih teliti, La menyadari adanya perasaan familiar dari gerakan mereka, seolah-olah gerakan yang mereka tunjukkan beresonansi dengan tubuhnya. Bukankah ini adalah gerakan yang ia ajarkan pada muridnya? Kai segera menghilang dan menutupi auranya. Ia segera duduk di dahan pohon yang cukup lebat dan merupakan tempat yang sangat bagus untuk memata-matai seseorang. Di halaman terlihat 2 orang saling berlatih tanding, mereka terlihat sama-sama kuat, dan setelah kedua orang itu beradu pukulan suara bang, 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 dapat terdengar. Akhirnya setelah bertarung sangat lama, mereka berdua benar-benar mengakui kekuatan masing-masing. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kemudian Kai melihat sosok perempuan yang cukup cantik, itu bisa dibilang keindahan luar biasa di kekaisaran, tetapi jika dibandingkan dengan kecantikan dari para istri yang Kai miliki itu masih berada di bawah mereka. Dia adalah Ling Sa. 3 tahun tidak bertemu, murid Kai yang paling jenius ternyata sekarang memiliki seorang murid. Tidak heran gerakan yang mereka keluarkan cukup familiar di mata Zukai. Kai segera turun dari dahan pohon dan mengeluarkan sebuah tepuk tangan.
itu tadi merupakan sebuah pertunjukan yang cukup menghibur. Haha, Lingsa, murid-muridmu ternyata sangat berbakat. Kai berkata, setelah tubuhnya benar-benar terlihat jelas. Jejak kebahagiaan muncul di hati Lingsa. Walaupun Kai telah sampai di kekaisaran ini kemarin, tetapi kabarnya tidak disebarluaskan, itu hanya diketahui oleh Yang Jihui dan beberapa petinggi istana. Jadi semua murid Sukai tidak ada yang tahu tentang kedatangannya. Tetapi ketika Kai hendak berjalan satu langkah ke depan, sebuah kilatan pedang mengarah kepadanya. Serangan itu begitu cepat di mata orang lain, tetapi di mata Kai, itu sangat lambat, bahkan lebih lambat dari semut. Kai tidak perlu repot-repot untuk menghindar, karena serangan semacam ini tidak cukup untuk melukainya. Wuni, apa yang baru saja kamu lakukan? Lingsa berteriak dengan sangat marah, ia bahkan akan menamparkan muridnya itu jika ia bukan putra dari kaisar. Guru, apa yang baru saja kamu bicarakan? Bajingan ini benar-benar berani mengintip kita ketika latihan, apa guru tidak takut dia akan mencuri teknik kita? Lingsa menjadi semakin marah, ketika ia akan menamparkan wajah muridnya itu, sebuah tangan yang besar menghentikan tindakannya. Lingsa, biarkan saja dia. Itu adalah Sukai, kapan ia berada di belakang Lingsa? Semua orang bertanya-tanya. Tetapi Lingsa dengan patuh segera menenangkan dirinya dan segera berlutut. Lingsa menyambut kedatangan guru. Semua orang memasang wajah terkejut, hanya Wuni saja yang memasang wajah ketakutan di wajahnya. Orang yang baru saja ia serang beberapa waktu lalu ternyata adalah guru dari gurunya. La juga buru-buru berlutut untuk meminta maaf. Kai mengangguk menerima permintaan maafnya. Sebenarnya ia tidak terlalu memikirkan kejadian tadi karena hatinya saat ini dalam suasana yang bahagia. Lingsa, cepat kamu kumpulkan para murid yang lain, aku akan membahas sesuatu ketika semua sudah berkumpul. Lingsa mengangguk dan segera pergi untuk memberitahu para teman-temannya. Bersambung.